Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini, bahkan yang selalu mendukung apologetik Kristen di dalam mengabarkan kebenaran. Semoga Injil terus diberitakan di tengah-tengah kesulitan, bahkan melalui media yang saat ini sangat canggih. Dan nama Tuhan terus diberitakan. Mari teman-teman untuk selalu setia membagikan dan juga memberitakan kabar baik, karena itulah tugas orang percaya. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat diskusi yang lumayan agak panas teman-teman ya. Harus meletakkan perasaan itu supaya tidak mudah baper begitu ya, supaya semakin cerdas ketika kita beragama dan berkeyakinan. Ingat, ini edukasi di dalam ruang diskusi ataupun debat. Jadi kalau yang suka baper sebaiknya skip. Mari teman-teman kita lihat secara utuh, jangan skip. Semoga kita dicerdaskan. Ini dia videonya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini Al-Quran yang menjawab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mereka para rasul ini kami utus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Anda mengimani ada beberapa nabi dengan bahasa yang berbeda, demikianlah Allah mewahyukan itu. Nah, Al-Quran kenapa diwahyukan kemudian dalam bahasa Arab? Karena datangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah adalah penutur bahasa Arab. Dan lagi-lagi bahasa Arab adalah bahasa yang paling terkaya di antara seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh, kitab Anda banyak mengutip bahasa Arab, padahal original teksnya bahasa Yunani. Itu pembuktian yang sangat sederhana ya. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai pewahyuan, Anda mengatakan tidak sistematis. Nah, inilah gunanya berbicara berkaitan dengan agama, harus sesuai dengan bahasa original teks kitab. Jangan nyebrang ke agama orang. Sistematis yang saya maksud itu adalah dari Allah ke malaikat, ke nabi, ke kaumnya, bukan ke rasul dulu. Sementara ke Tuhannya tidak pernah. Orang yang sudah menusul menjadi manusia tidak pernah berkata, tiba-tiba muncul orang mengaku rasul berkata demikian yang tidak pernah dikatakan oleh sang Tuhan yang dulu sudah jadi manusia. Itu tidak sistematis namanya, nggak nyambung. Yang dikatakan sistematis dari Allah, lalu ke malaikat, sampai kepada para nabi, nabi kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, muridnya sampai kepada murid-murid, sampai kepada murid, sampai kepada kami hari ini. Itu yang dimaksud sistematis. Lalu kemudian cara pewahyuan Al-Quran ya, melalui malaikat Allah itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Anda boleh lihat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu bisa berfirman langsung kepada malaikat. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 12 juga dikatakan hal yang sama. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah bisa berfirman langsung kepada para nabi, para rasul dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dikehendaki. Ini seirama dengan bilangan 12 nomor 6. Kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda ya. Kitab Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka dan melalui dan berkata melalui mimpi-mimpi mereka. Itu kedudukan nabi. Lain cerita yang melakukan penyelidikan itu bukan nabi. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai pewahyuan, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu, lalu kemudian para sahabatnya menghafalkan wahyu, lalu wahyu ini kemudian disampaikan, dituliskan lagi kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab? Kenapa? Karena Al-Quran itu, ingat, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh, kok bisa kayak begitu? Tengoklah, Al-Quran kemanapun menggunakan bahasa Al-Quran dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Itu Al-Quran. Masuk ke Amerika, gunakan bahasa Arab, ada translate bahasa Inggris. Masuk ke Jepang, ada bahasa Arab, ada translate bahasa Jepang. Tidak seperti kitab orang lain yang menerima menggunakan bahasa Syria, bahasa Aramaik, tapi kitabnya kemudian bahasa Yunani. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah sastra tertinggi di antara seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Bayangkan saja, kurang lebih 15 disiplin ilmu yang harus digunakan untuk mengkaji Al-Quran, yang adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah, membuktikan bahwa semua manusia diberikan satu kepala untuk mengkaji Al-Quranul itu sendiri. Al-Quran menantang siapapun untuk menguji, autentikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Demikian.
Gurunda, terima kasih banyak untuk penjelasan yang komprehensif kepada pertanyaan-pertanyaan dari Pendeta MYM. Sekarang kita akan masuk ke sesi TikTok Gurunda Zuma dan Pendeta MYM, yaitu 10 menit untuk topik pewahyuan Al-Quran. Silahkan timer dibikin 10 menit. Saya nyanggah ini dulu, karena dia bicara pertama tadi. Setelah saya sanggah, baru kemudian masuk ke Baikel. Ini dia kan bicara pertama tadi. Dia itu kan tadi opening statement tadi tuh. Gurunda Zuma kan opening statement sendiri. Pendeta MYM kan nggak mau opening statement. Oh, gini loh, dia opening statement langsung saya sanggah. Berarti itu dia. Yang terakhir ini harus saya sanggah dong. Dia lebih banyak bicara kalau gitu. Enggak sama ini. Nah, ini saya ada bantahan ini. Ada bantahan dari apa yang dia terakhir katakan itu. Harus adil. Gimana Gurunda ini? Kita kasih? Terserah, dia pokoknya kita kasih tamu kita, dia mau loncat salto terserah, kita ikuti. Oke, siap. Kalau gitu silakan Pendeta ditanggapi untuk 5 menit terakhir, baru kita masuk ke sesi battle. Silakan. Ya, saya gini. Ya harus adil lah, dia bicara lebih banyak kalau saya ada bicara ini. Jadi gini ya, istilah sistematis tadi yang dari awal itu tadi yang dia katakan pewahyuan secara sistematis, ketika saya kejar, kemudian dia berputar dan mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah, kemudian kepada Nabi, kepada kaumnya, kepada para murid dan lain sebagainya. Ya oke lah, itu definisi dia sendiri. Tetapi saya tetap tidak melihat bahwa sistematis itu berkaitan dengan turunnya ayat-ayat dari Tuhan Anda itu kepada kitab Anda, ya jelas itu, karena itu tadi situasional. Tapi kalau dia berbelit lalu mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah kepada Nabi, kepada kaum, kepada murid, ya silakan saja ya. Tapi yang jelas saya tidak mendapatkan pewahyuan yang sifatnya sistematis. Kenapa? Karena pewahyuan sifatnya situasional, bergantung kepada bagaimana nabinya, bagaimana situasi orang-orang pada saat itu yang katanya tadi membutuhkan firman Tuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi saya melihat di sini memang pewahyuan daripada kitab Anda itu bergantung kepada orang-orang, ya, tidak bergantung kepada kedaulatan daripada Allah untuk memberikan apa yang Dia mau berikan tanpa harus didikte oleh situasi atau kondisi orang-orang. Ya, lalu kemudian begini, ya, masalah dikatakan tadi Al-Quran untuk seluruh manusia. Nah itu muncul tadi ketika saya bertanya apakah itu Al-Quran itu bahasanya Allah atau bahasa dunia, dan Zuma tadi sangat jelas sekali mengatakan bahasa di dunia ini, ya, bahasa Arab, bahasa di dunia ini. Itu artinya bahwa firman Allah itu lebih dahulu mengalami penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Allah tidak datang kepada Anda, kepada Nabi Anda itu dengan bahasa Allah sendiri. Seperti itu. Jadi ada penerjemahan, ada translation di sana, ada satu prinsip terjemahan. Dan Zuma kemudian untuk melindungi diri, dia kemudian berkata Al-Quran untuk seluruh manusia. Tetapi saya tidak melihat itu, maafkan saya. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu diwajibkan untuk belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Ya, membaca Quran di dalam bahasa Arab. Sejak masih kecil mereka dididik seperti itu. Sehingga ini tidak menunjukkan satu spirit atau satu semangat bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya, seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi diterjemahkan, ya saya pegang Al-Quran, ini ada terjemahan Indonesia ini, ya. Tetapi apakah Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Al-Quran bahasa Indonesia itu boleh dipakai di masjid, boleh dipakai di mana-mana, atau tetap harus merujuk kepada bahasa aslinya, begitu kan? Itu artinya bahwa terjemahan itu secondary, bukan sesuatu yang penting sekali di dalam iman Islam. Begitu, sesuatu yang secondary aja. Karena semua nanti tetap harus kembali belajar bahasa Arab. Sehingga tesis Anda yang mengatakan ini Quran untuk seluruh manusia itu memakan dirinya sendiri, berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan tidak sesuai dengan spirit bahwa Quran bahasa Indonesia boleh dipakai di dalam kegiatan keberagaman Islam di Indonesia. Quran bahasa Amerika itu boleh dipakai dalam kegiatan beragama di Amerika tanpa harus orang merujuk kepada bahasa asli. Jadi Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri di sini, Zuma. Jadi saya sudah menemukan tadi beberapa kejanggalan-kejanggalan, kontradiksi-kontradiksi yang Anda sampaikan. Dan ketika Anda berkata Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak melihat itu, ya, karena semua orang Islam walaupun memang ada terjemahan yang sifatnya secondary ke dalam bahasa-bahasa, tetap harus kembali baca Quran dalam bahasa Arab, ya. Beda dengan Alkitab yang baca pakai bahasa Indonesia, asal diterjemahkan dengan benar, dengan tepat, itu sudah sah dan baca dalam bahasa Indonesia. Itu saja tanggapan saya. Silakan masuk ke dalam sesi vital sekarang. Siap, thank you Pendeta MYM untuk tanggapannya terhadap penjelasan Gurunda Zuma. Timer silakan di reset 10 menit, kita masuk ke sesi battle. Ikhwani Fisabilillah dan saudara kekristenan, selamat menikmati sesi battle ini. Dan aku menyampaikan ya, setelah sesi battle ini kita akan ada sesi partisipan dari kekristenan. Silakan siapkan 2 orang untuk resen dan bertanya. Aku kasihnya bentuknya supaya tidak memakan waktu lama, juga sesi battle ya, masing-masing 5 menit, silakan. Oke, kalau begitu untuk kedua narasumber, bukan Akhi Farhan, ini untuk kekristenan dulu ya, untuk kekristenan dulu. Oke, kalau begitu silakan mulai berbicara, timer berjalan.
Ya, Pendeta. jadi Oh iya, Ya. silakan. Ya silakan Ya. silakan Anda. oke. Jadi saya katakan kepada ya, Pak Pendeta ya, bahwa Al-Qur'anul Karim seperti apa yang Anda katakan tadi, yang Anda uraikan tadi, itu sangat jelas menggunakan bahasa Arab, itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Apa alasannya? Karena Al-Quran ini nantinya akan menjadi sumber hukum kepada siapapun. Itu bisa mencakup kepada siapapun. Hukum-hukum yang ada dalam ajaran agama Islam itu mencakup manusia di atas muka bumi. Siapapun dia. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab untuk agar dipahami oleh seluruh umat manusia. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa, loh, saya tidak tahu bahasa Arab, nah itulah gunanya untuk belajar, minimal bisa baca. Minimal bisa baca. Nah, itu problemnya Pak Ustadz ya. Jadi, kalau memang Al-Quran untuk seluruh manusia, mestinya terjemahan itu harus sah. Itu. Tapi kan Al-Quran Anda ini kalau dipakai dalam keagamaan Anda, mesti semua orang Islam mulai dari kecil sampai besar itu harus membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Entah mereka mengerti atau tidak mengerti. Saya kira ada banyak yang hanya bisa menghafal, tapi mungkin tidak mengerti maknanya. Jadi, spirit yang Anda katakan tadi, Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak menemukan kesesuaian di sana. Saya sama sekali, maaf, tidak diyakinkan bahwa Al-Quran untuk seluruh manusia. Karena terjemahan Quran di Indonesia apakah sah dipakai tanpa pakai bahasa Arab? Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris apakah sah dipakai tanpa bahasa Arab? Ya, Bagaimana? karena Nggak inilah mungkin kemudian. sah. Nggak mungkin Jadi sah. begini, Pak. Ya. Begini. Kenapa Al-Quran itu ya menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu, bahasa Arab itu memiliki beberapa disiplin ilmu yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengkritisi Quran. Ketika Bukan ada itu. Pertanyaan saya bukan itu. Anda sudah melebar ini. Yang saya masalahkan di sini adalah apa? Anda mengatakan Quran untuk seluruh umat manusia, sedangkan seluruh umat manusia ini punya bahasa masing-masing, punya apa namanya, bahkan yang bahasanya sama saja punya logat masing-masing. Dan kalau betul Quran adalah untuk seluruh manusia, mestinya Quran itu sah diterjemahkan. Sehingga Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu sah dipakai di Indonesia, Al-Quran yang berbahasa Inggris sah dipakai di Inggris, Al-Quran yang berbahasa Mandarin itu sah dipakai di Cina sana. Kan mestinya begitu, tetapi kan tidak. Semua orang Islam kan harus mempelajari Al-Quran itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab, sehingga spiritnya, kalau dikatakan Quran untuk seluruh umat manusia, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya, Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Jadi gini, Pak Pendeta. Al-Quran itu dikaji dengan ilmu lugat, ilmu nahu, ilmu sharaf. Nah, ilmu-ilmu ini kemudian digunakan oleh seluruh bahasa di atas muka bumi ini. Bahasa apapun. Ketika mengkaji Quran, mereka bisa menelaah Al-Quran menggunakan bahasa mereka dengan pendekatan disiplin ilmu lugat. Ilmu lugat itu adalah ilmu yang mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Nah, apakah bahasa Cina bisa memahami kata Al-Quran? Bisa. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Tapi dengan standar ilmu lugat. Nggak boleh asal-asal menerjemah. Apakah orang Jepang bisa memahami Al-Quran? Bisa. Mereka menggunakan bahasa mereka dengan disiplin ilmu nahu? Bisa. Apa ilmu nahu? Ilmu tata bahasa. Dengan menggunakan bahasa Jepang. Dengan menggunakan bahasa Jepang, mereka mengurai tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bisa. Kalau tidak. Ustadz, untuk mempelajari ilmu tata bahasa itu tidak harus belajar bahasa Arab, Ustadz. Ya, bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semua ada tata bahasanya, semua ada grammarnya, semua ada tatanannya masing-masing. Dan saya kira nggak perlu harus merujuk kepada bahasa Arab. Anda hanya pelarian saja ini. Oh, nggak bisa begitu. Sekarang begini. Ya, Sekarang saya kasih contoh misalnya. Saya tidak menemukan logika di balik pernyataan Sekarang Anda begini, ini. Ya, saya ambil contoh. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Anda, kitab terakhir, itu bukan wahyu namanya. Bukan kitab wahyu itu, Pak. Itu adalah kitab Apokalips. Nah, sekarang coba Anda urai Apokalips itu apa? Apakah bisa sampai kepada yang dikatakan wahyu atau tidak? Itu pertanyaan nanti kalau kita bahas Alkitab. Maka dari itulah, Anda tidak mampu menjawab itu. Kenapa? Ya, inilah kenapa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kata per kata bisa diurai dengan disiplin ilmu yang disebut ilmu sharaf, ilmu nahwu, di mana semua bahasa bisa mengkaji Al-Quran dengan pendekatan ilmu yang saya maksud. Sementara kitab Anda nggak bisa. Ada yang dikatakan ilmu istiqaq. Istiqaq ini adalah akar kata dalam bahasa Al-Quran. Kita kembali kepada topiknya, Ustadz. Yang saya maksud tadi itu ya, Anda belum jawab itu. Anda menghindar ke ilmu-ilmu ini loh. Anda bilang Al-Quran untuk semua Kenapa orang. menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bisa diurai dengan ilmu tadi. Bentar dulu, bukan itu. Serangan saya terhadap Anda tadi bukan itu. Yang saya maksud tadi Anda itu bukan serangan bagi saya. Quran itu adalah untuk semua manusia. Kenapa kalau begitu tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia Quran itu dipakai secara sah untuk keagamaan Islam di Indonesia misalnya? Kenapa harus tetap merujuk kepada bahasa Arab? Jawab ini saja. Anda harus jawab ini. Anda harus jawab ini, ya. Betul. Ketika Al-Quran menerangkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini contoh. Di dalam kata ini tidak ada kata Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata Al-Quran, tapi terjemahannya kemudian kitab Al-Quran ini ya tidak ada keraguan di dalamnya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian orang Indonesia bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran? Pembahasannya kemudian berasal dari kata takwa. Orang takwa itu meliputi Anda orang. tidak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak memahami Anda tidak- penjelasan No, saya. no. Anda tidak menjawab pertanyaan. Yang saya maksud tadi dari pertanyaan saya itu adalah kamu percaya Al-Quran untuk seluruh manusia. Pertanyaan Betul. saya, kalau untuk seluruh manusia, mengapa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Quran dalam bahasa Madura atau Amerika atau Inggris itu tidak sah dipakai? Ya, mengapa Oh. harus tetap merujuk kepada bahasa asli, bahasa Arab? Betul. Yang saya Nah, ini maksud. pertanyaan Ya. yang sangat bagus. Kenapa, Bapak? Karena Allah mewahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena Kalam itu, Allah dengan bahasa Arab. karena Sementara itu, bahasa Indonesia, ya. dengar dulu Bapak, bahasa Indonesia itu bukan bahasa Allah, bukan bahasa yang digunakan untuk mewahyukan Loh, Al-Quran. bukan bahasa Allah. Anda Iya. mulai berkontradiksi lagi tadi. Katanya tadi bahasa Arab itu bahasa Kan ada manusia rasul di muka bumi. diutus ke orang Ya. Indonesia, Pak. Sekarang bahasa Al-Quran Allah. menerangkan Allah mengutus para nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya. Emang ada Anda- nabi yang diutus? Ada Anda rasul sudah- ke Indonesia selain Luka? Kontradiksi Anda dari tadi sudah banyak, Ustadz ya. Anda ingin mengatakan mengakui tadi Luka itu nabi bahasa Anda ya? Arab itu adalah bahasa manusia. Sekarang bahasa Allah ya. Ya, jadi Wa ma arsalna mir rasulin Jadi gini loh. illa bilisani Gini loh yang saya qaumi. maksud. Gini loh Allah yang saya mewahyukan sebuah firman kepada nabinya berdasarkan kaumnya. Kalau Anda Iya. mengatakan harus menggunakan Berarti- bahasa Indonesia, dengan kata lain Anda Saya mengakui tidak nabinya mengatakan- orang Kristen adalah Luga yang Anda bisa bahasa ngawur. Indonesia. Anda ngawur Gimana? di sini. Anda ngawur di sini. Saya tidak Sementara mengatakan- Al-Quran menerangkan, ya ayuhan Dengar nas. saya dulu, dengar saya dulu. Saya tidak mengatakan Allahmu itu harus mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Indonesia. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah apa? Kalau memang Quran Anda itu untuk seluruh umat manusia, kenapa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh sah, tidak sah dipakai dalam keagamaan di Indonesia, keagamaan Islam? Mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli? Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, karena kalam Allah adalah kalamullah. Perkataan manusia adalah perkataan manusia. Jawabannya, Terjemahan Al-Quran, yang saya- dengar. Yang saya tangkap dari Dengar, seluruh- dengar. Anda nggak paham perkataan Dengar saya. dulu. Karena memang Dengar kalimat-kalimat dulu. saya kalimat tinggi. Hanya orang yang punya Kalimat pengertian tinggi yang Ya, bisa memahami. Dengar. terlalu Dengarkan rendah saya kalimat dulu. Anda. Anda bertanya, saya yang menjelaskan. Anda- Nanti giliran Anda gini loh. menjelaskan. Gini loh. Ketika Ya. masa Bible, nanti Anda keteteran. Gini loh, Hati-hati gini loh. dulu, tunggu sabar. Bahasa Gini loh. manusia dengan Al-Quran bahasa Anda, Tuhan ya, itu Al-Quran beda. Anda diberikan kepada orang Arab saja, maka tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun Karena selain- itulah ada disiplin selain harus ilmu yang belajar menjelaskan bahasa Arab, itu ya. yang saya sebutkan tadi. Berarti Jadi tidak bahasa bebas, manusia, kan? Tidak bebas dengarkan. dipelajari oleh orang-orang dalam bahasa Terjemahan masing-masing. itu Bapak adalah ya upaya manusia untuk mengetahui makna yang terkandung dari firman Tuhan. Yang saya tanyakan kenapa tidak sah dipakai? Tidak Hanya sah terjemahan karena saja. itu bukan firman Tuhan Bapak. Itu adalah perkataan manusia yang merupakan hasil upaya untuk memahami Loh, perkataan Tuhan. kalau begitu hanya untuk orang Arab berarti. Oh, nggak Anda- bisa. Buktinya Berarti Al-Quran gini kami loh, pahami. Anda harus memaksa semua manusia belajar Buktinya bahasa seluruh Arab. dunia Konyol. umat Islam paham Al-Quran. Iya, terima kasih untuk kedua narasumber. Masya Allah, puji Tuhan. Ini sangat seru sekali ya, argumennya langsung diuji dan pertanyaan langsung di counter. Jadi saling berbantah-bantahan dalam sesi battle ini. Seru, tapi sayangnya waktu habis sehingga kita mesti laju ke ke segmen berikutnya, yaitu segmen dari partisipan tapi bukan muslim. Ini apanya untuk kedua narasumber? Aku langsung mute karena waktu udah habis ini dua-duanya. Kita akan ke partisipan kekristenan dulu, Ikhwah, karena ini waktunya adalah bertanya kepada Islam. Topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru standby yang Islam. Silakan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen? Coba. Aku buka dulu mute-nya ya. Silakan. Ya, izin Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Kristen. Oh, namanya Kristen juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini seperti yang moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita 2 topik malam ini sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum. Kita sesi battle 5 menit untuk timer, silahkan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke. Saya bertanya. Sebentar, belum Bre. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer jalan. Ya. Oke. Pak Zuma, ini kan polemikus muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MYM itu Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan, ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Sebelumnya itu apa? Taurat Injil yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya,
bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Yang ada sekarang ini, itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Qur'an diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Qur'an ini mengandung kebenaran, Al-Qur'an juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Qur'an menerangkan bahwa Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an diterangkan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini, itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata, tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun, diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini, kaum terdahulu, gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Qur'an ini, kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya. Bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurah. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan, "Wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celaka yang mau menuliskan. Demikian. Ya, saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kan ini ada perintah Pak dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lah. Maksudnya yang ada sekarang ini itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa? Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan. Adinda boleh nggak mungkin. supaya teman-teman kita nggak kecil, boleh nggak 1 menit? Oh gitu. Boleh ya? 3 menit deh. 3 menit Gurunda nggak cukup ini soalnya. Baik. Jadi dari gini, kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan, langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab, kepanjangan. Mohon dimengerti ya. Silahkan Kristen dibuka lagi mute-nya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Betul ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia makanya. Sorry. Tadi surah apa tadi, An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun kemudian, firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukkan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan Okay. siapa yang menyelewengkan?
Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Oh, Kenapa? nggak bisa dong, harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, nggak bisa, harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta, ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Silakan Musa itu Anda nalar. Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Ya. Maut, Bilangan Ulangan. Oke. Itu ada Oke. itu. Dari Kapan itu Musa, diselewengkan? dari Kapan Musa diselewengkan? disampaikan Tahun kepada berapa? siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari Di mana? Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya itu tanya yang pertama? Anda, dari Musa Enggak. disampaikan Yang selewengkan kepada siapa? siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti Sementara orang-orang kitab- ahli kitab. Siapa? Pasti Siapa ahli itu ahli kitab. kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, Tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Dengar, Di dengar. mana? Tunjukkan Tunjukkan literatur satu yang nama mengatakan kepada demikian. saya, Ini saya tidak ketika hanya ingin Musa klaim. meninggal, Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang ketika mengatakan Nabi Musa Pentateuch meninggal, itu sudah diselewengkan. tunjukkan kepada Atau saya Injil itu siapa sudah yang diselewengkan. menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban Anda pembuktiannya itu mengatakan ada ini sudah pada diselewengkan. Anda. Oh, Kalau tidak. Anda Yang tidak menuduhkan bisa sampean. Yang membuktikan menuduhkan Ustaz Zuma. bahwa ada Bahwa ini oknum yang sudah menerima palsu, Torah dari Musa, sudah diselewengkan. berarti Nah, sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Nggak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda Di harus mana membuktikan itu, tahun ada berapa. orang yang Yang menerima menunjukkan sampean. kitab Torah Yang itu Anda. Kok dari saya Musa. buktikan? Ini kacau dong. Nggak bisa begitu. Bukan kacau, bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuhnya. Ini seru nih di sini. Cuman sayang topiknya kita nggak kesana. Mungkin Kristen bisa kita nanti lanjut dialog di lain kesempatan ya tentang ini dengan Gurunda. Gitu. Ini sangat seru. Tapi sayang waktunya habis dan kita mesti berbagi dengan yang lainnya. Semoga pertanyaan dan juga penjelasan dari Gunda Zuma menjadi hikmah bagi masing-masing keimanan gitu. Karena ini seru dan berat topiknya untuk kali ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke thank you Kristen ya. Berikutnya kita lanjut ke kawan kekristenan yang lain. Aku kasih 2 kesempatan lagi. Berikutnya siapa ya? Ardian, apakah Ardian ini? Adek, Enam, tadi sepakatnya satu penanya aja deh pertama. Oh gitu ya? Iya, nanti satu aja juga ke Muslim, ke Pak Pendeta kita. Oh gitu, boleh deh Gurunda, siap-siap. Oke Iya. deh, ini oke deh kalau begitu. Kang kawan, kita menghargai permintaan Gurunda ya, karena memang nantinya delay 20 menit. Kasihan pendetanya nanti Jadi karena ada tambahan 4 pertanyaan lagi. Oke deh. Siap, kalau begitu silakan kita closing masing-masing pihak. Berarti dari Gurunda dulu ya? Kita Bible kan belum dibahas deh. Betul, enggak maksudnya closing untuk sesi ini atau enggak perlu? Closing Nanti terakhir, ya. Oke, siap kalau begitu. Oke deh, kalau begitu kita lanjut sekarang Ikhwani Fisabilillah dan saudara-saudari kekristenan, kita lanjut ke pertanyaan, bukan pertanyaan, ke sesi berikutnya yaitu mengenai pewahyuan Bible. Sekarang adalah posisinya pihak kekristenan defensif atau menjelaskan dan pihak dari Muslim bertanya. Oke, seperti yang sudah disepakati, opening statement akan diberikan waktu 7 menit. Pendeta MYM jika siap katakan siap. Ya. Suaranya kecil banget. Bentar ya. Ya, suara saya jelas enggak? Kecil banget. Kok bisa? Sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Kecil banget sih. Nggak bisa di ini, nggak bisa di. Ini mentok ini, segini aja. Waduh, kalau terlalu kecil ya nggak kedengaran suara Ini, saya. ini yang tadi, ini suara yang tadi, sip. Itu yang tadi. Itu Ini bagus itu. Ini udah bagus ya? Sip, cakep. Ya, baik. Udah siap ya? Ya. Oke, timer berjalan ketika pendeta mulai opening statement. Silakan. Ya, baik. Pewahyuan di dalam pengertian Kristen itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi pewahyuan sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Zuma tadi dari pihak Islam. Dan saya juga tidak yakin apakah semua orang Islam itu sepakat dengan Zuma, tetapi yang jelas saya akan hanya menanggapi Zuma di sini ya. Nah, kalau Kristen itu pewahyuan Alkitab itu di dalam pengertian Allah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia itu dalam pengertian yang menerima itu hanya para nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Nah, dan pemberian wahyu oleh Tuhan itu ada yang sifatnya itu langsung ya, mereka menulis ya seperti itu, tetapi nanti itu ada satu jenis yang lain yang disebut sebagai pengilhaman. Nanti saya akan menjelaskan itu pengilhaman apa ya. Jadi dua istilah ini, baik revelation atau pewahyuan dengan istilah
pengilhaman itu berbeda, ya. Nah, kalau pewahyuan ini diberikan kepada para nabi dan para rasul, sehingga mereka menulis firman Allah itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga yang bukan nabi, juga bukan rasul, tapi mereka menulis firman Allah. Nah, misalnya kalau dalam Perjanjian Lama itu ada penulis kitab Ester, itu Mordekai, ya, itu bukan nabi, ya, tapi dia menulis, ya. Ada juga dalam Perjanjian Baru, misalnya Lukas menulis Injil Lukas, itu bukan rasul, ya. Ada juga misalnya Yudas, Yakobus, itu bukan rasul mereka. Tetapi mengapa tulisan mereka disebut firman Allah? Karena mereka mendapat pengilhaman. Kalau pewahyuan tadi itu adalah bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul, sehingga tadinya para nabi, para rasul tidak memahami apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, maka melalui pewahyuan itu mereka sekarang jadi paham. Nah, kalau pengilhaman ini, ya, misalnya yang didapat Lukas dan juga misalnya Mordekai dalam Perjanjian Lama, atau Yakobus atau Yudas, ya, maka mereka itu mendapatkan pengilhaman. Artinya mereka menulis, dan ketika mereka menulis, misalnya hasil penelitian mereka, ya, Lukas misalnya jelas sekali berkata, itu menulis kepada Theophilus bahwa dia menyelidiki segala sesuatu lalu menuliskan itu kepada Theophilus, ya. Seluruh yang ditulis oleh Lukas itu diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia bukan ngarang sendiri, ngarang bebas, tapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia menulis, dan hasilnya, tulisannya itu adalah tulisan yang infallible dan ineran, tidak bersalah dan tidak menyesatkan. Maka saya jelaskan begini, pewahyuan hanya didapat para nabi dan para rasul. Ya, ada nabi, ada yang bukan nabi, ada yang bukan rasul menulis, mereka mendapat pengilhaman sehingga apa yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan, walaupun itu adalah hasil penelitian mereka. Nah, kalau pewahyuan ini khusus untuk nabi dan rasul, maka pengilhaman itu semua dapatkan. Nabi menulis wahyu yang diterima dari Tuhan, itu tidak salah, tidak menyesatkan, karena diilhamkan. Rasul sama, menulis itu wahyu yang mereka terima dari Tuhan, tidak salah dan tidak menyesatkan, karena itu juga diilhamkan. Jadi kalau ilham itu mencakup semuanya, kalau wahyu hanya diterima oleh para nabi, para rasul. Tetapi sekaligus juga para nabi, para rasul itu juga mendapatkan ilham, sehingga tulisan mereka perihal wahyu Allah yang mereka terima itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan di dalam pewahyuan dan pengilhaman ini, Tuhan menggunakan seluruh keberadaan manusia, situasi dia, ya, termasuk pendidikan dia, semua dipakai, kemanusiaan dia semua dipakai. Ya, tetapi karena Roh Kudus memimpin, mengilhamkan, menginspirasikan, maka seluruh yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan ini merujuk kepada naskah asli Alkitab yang otograf, ya, yang sekarang ada itu manuskrip, ya, itu adalah salinan dari yang asli. Lalu kemudian juga ada terjemahan itu ada, ya. Nah, kalau yang otograf, naskah asli Alkitab, kita katakan tidak salah, tidak menyesatkan. Tetapi kalau salinan mungkin ada kekeliruan. Tetapi justru karena ada banyak manuskrip, maka bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Lalu kemudian terjemahan juga sama. Bisa saja satu kata diterjemahkan secara keliru. Seperti misalnya di LAI, ada mungkin 1-2 kata tertentu yang saya tidak sepakat terjemahannya, ya. Tetapi saya bisa membandingkan dengan versi-versi lain dalam Alkitab. Ya, misalnya versi King James dalam bahasa Inggris, NIV, atau versi-versi lain, ya. Nah, mengapa begitu? Karena memang Alkitab ini diberikan untuk manusia, ya, dengan inspirasi Roh Kudus, lalu kemudian disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dipahami semua orang, karena Alkitab untuk semua orang, semua bahasa. Gurunda Zuma, waktu siap Gurunda silahkan. Ya, saya langsung bertanya. Betul. Silakan. Oke, baik. Anda mengatakan lagi-lagi ilham dan wahyu. Tapi Anda tidak bisa mengurai dari mana Anda mendapatkan kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. Dua kata ini hanya ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di dalam kitab manapun, kecuali kitabnya orang Kristen di Indonesia, karena latah dengan Al-Quran. Jadi, ketika Anda mengurai, pengilhaman hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, tidak diberikan kepada yang lain.
tetapi ada bukan nabi, bukan rasul menerima pengilhaman, yaitu oleh Roh Kudus. Ini perkataan orang yang apa ini namanya ini? Pertanyaan saya kepada Anda mengatakan Lukas bukan nabi. Nah, kalau Lukas bukan nabi, lalu tulisannya Anda katakan dari Roh Kudus, di mana diterangkan di dalam pengajaran Lukas, aku menuliskan dari pengilhaman Roh Kudus. Itu Lukas tuliskan di mana? Kedua, Yesus itu Anda imani adalah firman yang menjadi manusia dan kelak kemudian menjadi manusia selama-lamanya, kekal, tidak akan mati, continue dia sebagai manusia. Ini sang firman telah datang ke atas muka bumi. Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Lukas? Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Markus? Kenapa? Sementara Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah sang firman yang mengatakan dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu posisi Yesus. Dan kita tidak menemukan kitabnya sampai hari ini. Kita tidak menemukan pengajaran Yesus sampai hari ini. Tapi Lukas, dengan ketebalan 1 jengkal buku, itu berkata-kata entah dari siapa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Lukas berkata-kata entah dari mana. Kalau Anda mengatakan itu dari Roh Kudus, bagaimana sistematikanya? Bagaimana cara pewahyuannya? Kalau dia melakukan penyelidikan, berarti yang Anda maksud Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada Lukas. Ingat, Lukas mengakui menuliskan kitabnya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan berarti melibatkan banyak orang. Orang-orang ini sebagai sumber, Anda katakan Roh Kudus atau apa? Silakan Anda urai. Pertanyaan saya yang selanjutnya, mudah-mudahan Anda bisa. Di dalam kitab Anda diterangkan Wahyu 1 nomor 1 yang bukan Wahyu, tapi adalah Apokalips. Di situ diterangkan bahwa inilah Wahyu Yesus Kristus yang difirmankan, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Catat. Kedua, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai orang yang doktor teologi, tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Bapa yang ada di langit. Silakan. Sudah selesai? Masih Ya. ada 1,5 menit, Gurunda. Oke, jadi saya ulang lagi. Yesus dikatakan oleh pengarang kitab Anda di dalam kitab Apokalips, ya, yang kemudian diganti menjadi wahyu biar seakan-akan kayak Al-Quran. Itu mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya agar Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya Bapa. Nah, kalau Yesus di dalam menerima wahyu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu kemudian dia berkata hanya berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Begitu juga tentang Roh Kudus yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata dari apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Yesus dan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Dari mana dia mendapatkan hasil penyelidikan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, mana wahyu yang Yesus pertama kali terima? Seperti di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tunjukkan kepada saya sekarang yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya. Demikian. Silakan. Iya, waktu dicukupkan saja, dan dari bantahan dan juga serangan Gurunda kepada Pendeta MYM, kita mendapatkan 3 pertanyaan. Pendeta MYM mohon disimak ya. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, aku lupa Gurunda apa ya yang kedua ya? Dua aja nanti. Oke, kalau begitu. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, tunjukkan wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Pendeta MYM bisa ditangkap pertanyaannya? Ya. Oke, kalau begitu silahkan menjawab. Waktu berjalan ketika Pendeta MYM berbicara. Silahkan. Ya, seperti biasa lah ya, Suma itu tidak memahami argumentasi lalu kemudian menyerang Kristen dengan pemikiran dia sendiri tentang Kristen. Dia membuat karikatur begitu. Pengertian wahyu dan ilham saja tadi saya sudah jelaskan, dan Anda tidak bisa menggunakan perspektif Islam Anda untuk kemudian menyerang Kristen perihal wahyu dan ilham, karena Kristen mempunyai pengertian sendiri ya. Saya mungkin bahas ini dulu ya. Apa istilahnya katanya ya? Prinsip Alkitab itu terjemahan. Maka istilah wahyu itu dapat dari bahasa Arab, tidak masalah ya. Tapi dalam bahasa aslinya wahyu itu ada banyak istilah ya. Di dalam bahasa Ibrani ada istilah galah, ada istilah ra'a, ada istilah yada ya. Lalu kemudian ada dalam bahasa Yunani itu epipanein ya, empanisein, glorizein, dilon dan lain sebagainya, termasuk apokaluptein ya, seperti itu. Itu istilah pewahyuan yang ada di dalam Alkitab yang
maknanya adalah membuka penutup sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Ini cara Tuhan menjelaskan kepada para nabi dan para rasul. Lalu istilah ilham itu ada istilah di dalam misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 ya, theopneustos di sana. Ada istilah theopneustos, Allah menghembuskan keluar firman-Nya. Dari sana istilah ilham itu didefinisikan bahwa Tuhan yang memberikan firman itu menjaga firman-Nya sehingga dicatat dengan begitu teliti, begitu baik dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Kalau sekarang mengenai Lukas ya. Bagaimana di mana Lukas berbicara seperti itu ya. Melihat Alkitab tidak dengan melihat pewahyuan dan pengilhaman Alkitab tidak dengan cara bahwa di dalam kitab itu sendiri ada klaim. Ini mirip pertanyaan kemarin ya, di mana Yesus mengklaim itu di bahwa dia adalah Allah. Itu saya sudah bantah dan Suma tidak bisa jawab itu. Ya. Nah begini ya, mengapa satu kitab itu adalah kitab yang diilhamkan, kitab yang diwahyukan dan diilhamkan? Karena kitab-kitab itu ditulis dan ketika mereka ditulis dipakai oleh gereja mula-mula dan diakui otoritasnya. Kedua, doktrin-doktrin yang di dalamnya itu bersesuaian, tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Doktrin-doktrin tentang Allah, tentang Kristus, tentang penciptaan, penebusan dosa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh para nabi atau para rasul dan orang-orang yang berada di bawah otoritas rasul tertentu. Misalnya Lukas, walaupun dia bukan rasul, tapi dia berada di bawah Rasul Paulus. Dia pernah mengikuti perjalanan penginjilan Rasul Paulus ya. Nah, karena prinsip-prinsip ini ya dilihat ya, doktrinnya sama, beres ya. Lalu yang menulis para rasul, para nabi dan orang-orang yang berada di bawah otoritas para rasul, para nabi. Lalu kemudian juga diterima oleh gereja mula-mula dan dipakai itu sebagai standar di dalam seluruh pengajaran mereka. Dengan demikian, ini tentulah Tuhan yang mengilhamkan, yang mewahyukan kebenaran-kebenaran semacam ini. Tanpa harus dalam kitab-kitab itu ada klaim bahwa mereka sudah menerima, mereka sudah mendapat ilham dan lain sebagainya. Klaim-klaim seperti itu saya kira tidak terlalu urgent ya. Misalnya kalau Nabi Anda mengklaim menerima itu, ya perlu juga ditanyakan saksinya mana, saksinya siapa, dia menulis dengan siapa. Ya. Nah kalau di Kristen melihat kesulitan semacam itu karena urusannya ini Tuhan dengan penulis, maka tidak perlu membuat klaim-klaim ya. Yang jelas kitab-kitab itu sendiri menunjukkan dirinya mempunyai wibawa ilahi. Itu yang sangat-sangat penting ketimbang mengklaim-klaim dapat dari wahyu Tuhan, dapat dari ini. Pertanyaan berikut, nanti saksinya mana? Rumit kan? Kalau saya tanyakan Nabi Anda menulis itu mendapat wahyu, ilham, itu saksinya siapa? Begitu kan rumit juga Anda menjawab ya. Nah, Alkitab tidak mementingkan hal-hal yang tidak urgent seperti itu dan lebih mementingkan bahwa kitab-kitab itu sendiri menyatakan otoritas ilahi. Iya, thank you. Kitab-kitab itu menyatakan otoritas ilahi. Kalimat tersebut mengakhiri waktu dan juga penjelasan dari Pendeta MIM terhadap pertanyaan Gurunda Zuma. Kita berikan lagi kepada Gurunda untuk memberikan tanggapan berikutnya. Silakan Gurunda, waktu berjalan waktu berjalan ketika Gurunda berbicara. Wow, keren sekali. Ternyata penulis dikatakan menerima ilham dari Tuhan dikarenakan tulisan mereka dipakai oleh gereja. Wah, mantap. Lalu Bapak sebagai orang yang katanya ada 3 alasan tadi. Maaf, saya potong. Ada 3 alasan tadi, jangan hanya 1. Anda hafal semua? Maaf. Dan nanti untuk apa? Untuk menyangga argumen mereka di waktunya pendeta. Saya belum sampai, nggak mungkin langsung ketiganya saya katakan, Bapak. Sabar. Ya. Dilanjut lagi, silakan, timer jalankan. Lulus S3 teolog, Apokalips itu adalah membuka penutup cadar. Sementara ilham, wahyu adalah bisikan dari langit, dari Allah melalui perantaraan para malaikat kepada penulis. Harus Anda bedakan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika saya tanya, siapa, dari mana sumbernya? Anda mengatakan prosesnya ilham itu ditulis dan dipakai gereja. Tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Nanti kita buktikan, Pak, kekacauan demi kekacauan yang ditorehkan dalam kitab Anda. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak urgent, kata Anda. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, sementara asal-usulnya Anda nggak tahu? Hanya karena dasar dipakai oleh gereja pada awal mula. Oh, ini pasti ilham Tuhan. Gimana Anda bisa memahami sebuah pernyataan bahwa ini adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, sementara Anda tidak punya ilmu untuk sampai ke sana? Ada pemberitaan, tapi Anda tahu dari mana asal-usulnya.
Kalau kami tadi saya mengurai Al-Quran dari Rasulullah sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, murid kepada tabi'in sampai seterusnya. Nah, Lukas terima dari mana ini? Tulisannya ini dapat dari mana? Setebal itu tulisannya dari mana? Sementara Yesus sendiri yang adalah sang firman, kata dia, kata teman Kristen, itu tidak berkata-kata, sangat berhati-hati dia menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sesuai yang diperintah, kecuali yang diperintahkan untuk katakan. Lukas dasarnya apa mengatakan itu firman Tuhan? Teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Sedangkan nyampai kepada Yesus saja tidak. Sampai kepada Yesus saja tidak. Oleh karena itulah kemudian, kalau ada sampai kepada Yesus, tolong tunjukkan kepada saya, wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Karena menurut penulis Pulau Patmos di dalam kitab Apokalips yang kemudian dibungkus dengan kata wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Dia untuk Yesus sampaikan pada hamba-hambanya. Pertanyaan saya sebagai orang yang tidak mau dibodoh-bodohin, meskipun saya tahu nanti habis ini pasti Anda akan menolok goblok-goblokin saya, tunjukkan kepada saya mana wahyu pertama yang Yesus terima. Apakah wahyu pertama yang Yesus terima ini sampai kepada Lukas, sampai kepada Markus, sampai kepada Yohanes, sampai kepada Matius, sampai kepada Paulus? Atau jangan-jangan benar yang diterangkan Al-Quran sesuai dengan pertanyaan tadi, surah An-Nisa ayat 136, bahwa Torah itu sudah dihancurin terlebih dahulu. Jadi kayak mana lagi kita mau menerangkan? Kalau Al-Quran berbicara ilham, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalil ada, bos. Fa'alhamaha. Dan Allah kepada dia diilhamkan kepadanya jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan ketakwaan. Dalil ada. Pijakan Islam berbicara ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda berbicara ilham dari tadi. Anda seorang master, Anda seorang dokter, tapi mengurai kata ilham Anda tidak mampu. Kasihan. Berbicara mengenai wahyu, Anda tidak mampu menguraikan. Lantas apa Anda nantang saya berdialog? Apa ilmunya? Pijakannya apa? Nggak ada sama sekali. Tolong jawab saya. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Disampaikan kepada siapa? Sehingga kitabnya sekarang Anda tenteng untuk ajarkan orang. Inilah wahyu dari Tuhan. Inilah roh dari Tuhan. Tapi ternyata yang dikatakan roh Tuhan sampai ke Yesus aja kagak, apalagi kepada Allah Bapa. Demikian. Terima kasih Gurunda. Waktu sangat penuh dan padat diberikan bantahan keras kepada pendeta MYM dari penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan dari pemaparan pendeta MYM berikutnya. Pertanyaan masih sama pendeta ya. Tunjukkan wahyu pertama dari Bapak kepada Yesus. Silahkan. Nah, ada banyak pertanyaan tadi, saya jawab semuanya. Jadi gini, itu dia memuntahkan, Ustaz Zuman memuntahkan ketidakmengertiannya terhadap iman Kristen, terhadap penjelasan saya. Dia pakai istilah ilham dari pengertian Islam Anda. Salah Anda, ngawur Anda itu. Ya. Istilah ilham itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspiration dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ilham. Itu pengertian. Theopneustos tadi. Allah menghembuskan firman-Nya, sebul firman-Nya. Lalu istilah wahyu, apokaliptein misalnya, apokalipsis, apokaliptein. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu revelation dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu wahyu. Dan kalau begitu Anda tidak memahami istilah ilham dan wahyu dari pengertian Islam Arab Anda. Kenapa Anda harus membawa istilah apokaliptein sama istilah theopneustos tadi itu, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya ke dalam agama Islam Anda? Ini ngawur sekali Anda itu, bersuara berapi-api tapi tidak ada isinya ya. Nah, baik, sekarang itu mengenai istilah ya. Jadi tidak relevan ya. Lalu sekarang dikatakan tadi juga disinggung Injil Lukas ya. Ya, tidak jelas itu di mana Lukas ya. Dan saya sudah memberikan indikator itu 3 tadi. Kenapa dilihat sebagai berwibawa ilahi? Karena diterima secara aklamasi oleh gereja-gereja waktu itu, ditulis oleh para rasul atau para nabi, atau orang yang berada di bawah otoritas para nabi dan rasul. Dan juga timernya mana ini ya? Timernya harus munculkan. Timer pause. Pause dulu, munculkan. Saya tidak mau kalau tidak ada timer. Timer tolong di apa namanya? Dipin, resen. Siap. Ini yang resen tolong ya, jangan ini ya. Biarkan ini aja, biarkan timer aja dulu. Ya, silahkan pendeta MYM dilanjut. Ya, yang ketiga bahwa tulisan-tulisan itu doktrinnya bersesuaian ya satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi penanda sehingga gereja hanya melihat tanda-tanda itu dalam kitab itu dan menyatakan mereka mempunyai wibawa ilahi ya. Nah, tentu saja hal ini tidak sama dengan klaim Islam ya. Kalau saya mengejar Suma misalnya dalam klaim Islam,
bahwa Nabi Anda itu menerima wahyu Allah dari Jibril, begitu ya. Nah, saksi Nabi Anda siapa? Lalu kemudian menulis. Kalau tidak ada saksi, saksi siapa? Saksi malaikat siapa? Nama-namanya siapa? Ya, kalau hanya mengaku klaim timer pause. wahyu. Timer pause. Ya. Sebentar pendeta MIM. Seperti yang kita sepakati, kita tidak akan komparasi ya. Kita tidak komparasi ke belakang karena pihak Muslim pun tidak mengkomparasi ketika menjelaskan Al-Quran. Silakan dilanjut. Tadi ada komparasi dari awal. Enggak ada. Ada. Dari pihak Muslim enggak ada. Tadi. Ada tadi. Enggak ada. Ada, nanti coba teliti lagi. Ya baik, Ya. saya lanjut ya. Jadi kalau saya tanya Anda pun akan keteteran ya. Itu masalah klaim. Maka saya melihat klaim tidak penting. Yang penting bagaimana kitab itu menghadirkan wibawa ilahi di dalam dirinya sendiri, maka itu sangat-sangat menentukan. Sama juga Tuhan Yesus ketika tidak mengklaim kemasan kemari seperti orang gila, aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tetapi sifatnya, naturnya menyatakan keilahiannya, di sisi lain juga menyatakan kemanusiaannya. Seperti sangat clear, dan Kristen doktrinnya ini sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam bagaimana kita melihat itu firman Allah ya, berwibawa ilahi atau tidak, bukan karena klaim-klaim itu tadi. Nah, lalu kemudian masalah Yesus ya. Dan di dalam kitab Wahyu ini jelas Yesus itu memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau Zuma secara ngawur ini lari ke sana kemari ya, kapan dia memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Petrus, kepada yang lain-lain ya? Kapan itu? Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mengajar. Dia mengajar kepada mereka, mempunyai otoritas ilahi karena Yesus adalah Allah. Disitulah dia berwahyu kepada mereka, dia mengajar kepada mereka. Ya, tetapi ketika membaca wahyu ini ya, wahyu pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Ini wahyu khusus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa isinya kan selanjutnya bisa dibaca. Silakan saja semua membaca wahyu-wahyu penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis di sana. Jelas sekali. Jadi ketika ditanyakan, kapan Yesus memberikan wahyu ini kepada Lukas, kepada macam-macam begitu ya? Wahyu ini diberikan kepada Yohanes khusus, ayat ini menyatakan demikian. Tetapi kapan yang lain dapat? Para murid sudah mendapatkannya ketika mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengajar di hadapan mereka, dia memberikan wahyunya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan itu dengan teliti, dan nantinya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan klaimnya adalah apa? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sungguh benar adanya. Ya, saya kira sampai di sini. Iya, apa yang mereka sampaikan sungguh benar adanya, Gurunda. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya. Jadi saya katakan kepada Anda, Wahyu 1 nomor 1 itu jangan dipelintir dong. Ini kitab Anda seorang master, dokter lagi. Jangan dipelintir dalilnya. Ini sudah bahasa Indonesia, dipelintir lagi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes, Pak. Kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, kepada Yesus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi segera. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu baru kemudian Yesus menyatakan kepada Yohanes. Tapi awalnya, wahyu Yesus Kristus itu dikaruniakan Allah kepadanya, itu Yesus itu yang menerima wahyu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan, itu adalah Yohanes, oke. Tapi di dalam Yohanes 12:49 jelas di sana Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Bapak membantah Wahyu 1 nomor 1, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti Yesus menerima firman. Tunjukkan firman pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Allah Bapa. Itu yang pertama. Anda nggak bisa jawab itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, ilham firman itu adalah ini dan itu karena diterima oleh gereja, berarti standarisasi kebenaran yang Anda maksud adalah kalau gereja terima, benar. Kalau gereja tolak, tidak benar. Sekarang saya ingin membuktikan. Dari seluruh pengarang kitab Anda. Matius di dalam bab 7 nomor 7 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab-kitab para nabi. Kata Matius, itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah saya bertahun-tahun menyelidiki pernyataan pengarang Matius ini, saya tidak temukan itu di Torah. Dan saya tidak temukan itu di dalam kitab para nabi. Saya temukan di mana? Saya temukannya di dalam kitab Lukas, Pak. Lukas 6 nomor 31.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukan di dalam kitab para nabi tertulisnya. Matius bilang kitab para nabi. Nah, sementara Bapak membantah Lukas itu bukan nabi. Kedua, Markus. Di dalam bab 1 nomor 2, Markus 1, seperti yang ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Katanya di Yesaya, Pak. Setelah saya bertahun menyelidiki kitab Yesaya, saya nggak temukan perkataan Markus ini. Saya temukan di mana, Pak? Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang Anda katakan firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Ini yang Anda katakan ilham. Ini yang katakan wahyu. Ngakunya tertulisnya di Yesaya, faktanya Zuma menemukannya di Maleakhi 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Wow, keren. Jadi tadi Markus, Lukas gugur ya, Pak ya. Kemudian Paulus, coba kita. Paulus mengatakan dalam di Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katanya di dalam Torah tertulisnya di hukum Torah. Begitu saya selidiki, ternyata tidak ada dalam hukum Torah, Pak. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Nggak ada, Pak, dalam Torah. Yang ada tertulisnya malah lagi-lagi di Habakuk 2 nomor 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk, Pak, bukan kalau Habakuk itu, Pak, bukan Torah, Pak. Kok jadi saya ngajarin Bapak nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Paulus sudah kita buktikan, Markus sudah kita buktikan, Lukas sudah kita buktikan. Coba siapa lagi? Yohanes, coba. Yohanes, Pak. Yohanes di dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah, kamu Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata bukan di Torah tertulis. Terima kasih. Malu saya, Pak. Tertulis. Tertulisnya, iya, Pak. Tertulis Siap, Guru. Siap di. Nanti kita simpan dulu yang Yohanes. Yohanes selamat, belum dapat bahas karena waktu keburu habis. Sekarang kita dengarkan kembali ke Pendeta MEM, tapi diingat ya untuk Ivan Villa ini adalah putaran terakhir. Lalu nanti kita masuk ke battle, kemudian partisipan dan closing statement. Silakan Pendeta MEM untuk berikan tanggapan terbaiknya. Ya, baik. Ya, saya sudah menjelaskan tadi yang firman Allah tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu yang otograf, yang naskah aslinya. Cuma tidak paham itu. Ya, dia berbicara tentang Alkitab yang dipegang sekarang, yang itu dari manuskrip-manuskrip yang saya sudah akui tadi, saya tidak membantah bahwa dalam menerjemahkan itu bisa keliru, mungkin dalam pengutipan-pengutipan itu bisa keliru. Ini satu prinsip penting, ya. Lalu kemudian ya, mengenai Lukas dan lain sebagainya tadi ya, tulisan mereka itu diakui karena mempunyai wibawa rasul, di bawah bimbingan rasul. Dan di dalam perjanjian lama itu kalau ada misalnya Mordekai, itu di bawah bimbingan atau di bawah otoritas itu nabi, ya begitu ya. Nah, sekarang saya berdasarkan argumentasi ini, saya menjelaskan mengenai Alkitab ini, bagaimana dia itu diwahyukan, ya, bagaimana dia diilhamkan, dan Zuma itu menanggapi sesuai dengan perspektif Islam dia, dan dia tidak coba memahami perspektif saya, lalu membantah saya dari perspektif saya. Saya tidak menemukan itu. Kalau Anda tadi, seluruh argumentasi Anda, itu yang saya pakai untuk melawan Anda. Anda tidak melakukan itu. Anda lari ke sana kemari saja. Ya. Lalu saya tertarik untuk membahas mengenai Yesus, ya. Ini dalam kitab Wahyu. Yesus itu terima wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia menarik lagi, ingin berdebat tentang apakah Yesus Allah atau tidak. Kalau dia mereview ulang seluruh penjelasan saya sebetulnya sangat-sangat detail dan sangat-sangat jelas, tapi Zuma memang ini saya rasa berat otaknya untuk memahami penjelasan orang lain dan hanya bermain-main dengan karikaturnya sendiri untuk kemudian menyerang karikaturnya sendiri. Nah, dikatakan di sini inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyunya siapa ini? Wahyu Yesus Kristus. Lalu ada kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau Anda memperhatikan baik-baik penjelasan saya waktu kita debat minggu lalu, saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu diutus datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia sehingga dia adalah manusia sepenuhnya, dan di dalam natur manusianya itu dia menjalankan tugas penebusan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Tapi karena waktu itu kurang, ya kita debat waktunya sangat kurang, sehingga saya tidak detail menjelaskan. Dan saya mau jelaskan sekarang. Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Karena dia diutus. Dan memang dalam kitab Wahyu ini, Yesus memberikan wahyunya sebagaimana dikaruniakan oleh Allah, yaitu Allah Bapa. Karena memang Yesus di sini sifatnya bertindak sebagai Mesias.
juru selamat, pengantara antara Allah dan manusia. Nah, apakah yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus? Tidak tentu begitu. Saya kalau mengutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, orang yang saya utus sama manusianya dengan saya. Dia manusia, saya manusia. Dia tidak lebih rendah daripada saya. Tapi dia harus setia menyuarakan apa yang saya sampaikan kepada dia. Bukan karena dia lebih rendah, tapi karena dia adalah utusan saya. Demikianlah Yesus Kristus bertindak sebagai utusan. Tetapi sebagai logos ilahi, dalam kealahannya, firman Allah Bapa adalah firman Yesus sendiri. Maka dalam Injil, dalam Wahyu Yohanes ini, ketika dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, benar bahwa itu wahyu dia sendiri, sekaligus benar bahwa wahyu itu diterima dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu adanya, satu hakikat, satu substansi keilahian. Firman Bapa itulah firman Yesus, itulah firman Roh Kudus. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Maka tidak ada masalah di sini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Memang itu wahyu Yesus Kristus. Karena dia dalam rangka diutus sebagai Mesias. 10 detik. Berdiri di sini yang dikatakan, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada masalah di sini. Lalu waktu saya sudah habis. Ayat-ayat tadi masih banyak. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ada waktu untuk menjelaskan. Nggak apa-apa, ini masih ada sesi battle kok. Oke. Nanti masih bisa dijelaskan di situ. Ya, silakan. Oke, Gurunda, tanggapan terakhir sebelum kita masuk ke sesi battle, berikan semangatnya Gurunda. Tafadhol. Oke. Jadi Anda sangat-sangat tidak akademisi, ya, tidak sesuai dengan titel. Anda mengatakan terjemah, itu terjemah. Nah, itu makanya Anda jangan bicara terus nggak sesuai titel, itu tidak masuk dalam debat. Anda sudah melebar. Ya. Kalau Oke, Gurunda, untuk kali ini gini aku benarkan pendeta MIM. Tafadhol, Gurunda, dilanjut tanpa kesana. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi Anda mengatakan naskah aslinya itu tidak salah. Tunjukkan pada saya, mana naskah aslinya? Anda nggak bisa tunjukkan itu. Oh, cuma mengatakan naskah asli. Kenapa wahyu terakhir sebagai batu sandungan untuk kitab kita sebelum Al-Quran? Itu makanya Allah berfirman dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritisin terjemah, mengkritisin original teksnya. Anda mengatakan, kenapa kemudian terjemahan yang salah? Kalau ilham, Pak, kalau Roh Kudus yang mengilhamkan, dan itu wahyu, tidak akan salah seperti yang saya uraikan tadi. Itu tidak akan pernah salah. Katanya di Torah, tertulisnya di Maleakhi. Katanya di Yesaya, tertulisnya di Mazmur. Ini wahyu, ini ilham yang Anda katakan itu. Terus sebagai orang yang terpelajar, tokoh agama, apa yang bisa Anda berikan kepada jemaat, kepada umat, untuk mencerdaskan anak bangsa ini, berdasarkan dengan apa yang Anda tahu? Jangan Anda sembunyikan, uraikan kebenaran itu. Ya, Al-Quran diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Ketika terjemahan ini kemudian ada keliru, kembali kepada original teksnya. Makanya Al-Quran selalu disertakan. Al-Quran selalu menentang orang. Ya, bahkan Allah mengatakan, silakan tampilkan, hadirkan orang terhebat kalian. Buktikan kalau Al-Quran itu bukan dari Allah. Kitab Anda baru segini aja Anda sudah menampakkan sesuatu yang tidak sangat tidak akademis. Kemudian pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus itu menerima firman dari Allah sebagai utusan Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya mana firman Tuhan yang pertama kali diterima oleh Yesus, supaya saya paham, oh ternyata Yesus menerima firman yang pertama itu adalah ini, kemudian disampaikan kepada ini, lalu disampaikan kepada ini. Mana, Pak, mana? Layaknya Al-Quran diterima baginda Rasul Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Sampai kepada semua sahabat, bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mana? Yesus katanya firman. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Tapi kok pengarang-pengarang kitab Anda kok nggak menuliskan firman yang diterima oleh Yesus? Kalau dikatakan dituliskan dari firman Yesus, firman yang mana yang pertama diterima oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Kalau Anda mau saksi, Bapak, Al-Quran diwahyukan 23 tahun kurang lebih. Disaksikan oleh para sahabat. Makanya mereka itu menghafalkan dan menuliskan. Karena mereka menyaksikan kebenaran itu. Sekarang, siapa yang saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Siapa saksi melihat Markus ketemu Yesus? Sehingga tulisannya setebal itu dari mana? Dari pengilhaman. Dari kata ilham saja ambil dari Quran. Dari kata wahyu aja ambil dari Quran. Anda mengatakan Anda punya istilah lain. Gunakan istilah itu, apakah kena? Kan tidak. Ilham itu adalah wahyu dari Allah. Anda gunakan, ternyata catatan-catatan mereka bukan ilham dari Allah. Entah dari mana. Dari Yesus aja kagak. Apalagi dari Allah. Oleh karena itu pertanyaan saya, Anda belum jawab. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Lalu disampaikan kepada siapa? Itu loh, Pak, pertanyaan saya. Sederhana. Di mana Bapak itu harusnya mempertanggungjawabkan itu. Karena Bapak adalah tokoh yang harus mencerdaskan anak bangsa.
bahwa ini adalah firman Tuhan. Tuhan kita datang dalam rupa manusia. Setelah sampai kepada dirinya manusia, dia menyampaikan firman kepada Lukas. Firman yang pertama diterima Lukas dari Tuhan, manusia bernama Yesus adalah ini. Sampai Anda imani. Lawang ini nggak tahu yang mana yang diterima. Gimana dikatakan firman Tuhan? Oleh karena itulah Bapak, saya Zulkifli Mabas sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Allah. Sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Alkitab, ilham, wahyu, nabi, rasul. Karena nggak cocok, nggak sepadan dengan konsep iman Anda. Harusnya konsep yang Anda lakukan itu adalah gereja-gereja Romawi Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang makan babi itu menerima pemberitaan dari orang-orang yang tidak jelas, tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Itu baru betul. Tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Iya. Terima kasih, ini sangat seru, makin malam makin panas dan makin sini makin banyak ya argumen-argumen ikonik dari Pendeta MYM dan juga Gurunda Juma. Kita semakin dekat kepada penghabisan Ikhwani Filah. Lanjut ke sesi battle, siapkan seluruh semangat dari para narasumber ini. Kalau mau minum terlebih dahulu. Udah pada minum belum? Gurunda udah minum? Pendeta MYM udah minum? Ya, lanjut aja. Kita lanjut kalau begitu langsung ke sesi battle. 10 menit akan bergulir tanpa panjang lebar lagi. Silahkan Pendeta dan Gurunda. Ya, Oke, ada banyak baik. hal yang sebentar Anda tadi saya kasih waktu, saya yang bicara lebih dahulu sekarang. Ya, Oke, tadi silakan. ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tentu waktu sangat sedikit 10 menit, tapi saya mendengar Anda mempertanyakan naskah aslinya mana, naskah asli Alkitab mana. Saya bisa membalikkan pertanyaan ini kepada Anda. Naskah asli Al-Quran di mana? Jangan bilang kepada saya Al-Quran yang ada sekarang sesuai dengan aslinya. Tradisi Al-Quran itu Pak, lisan Pak. Lisan. Iya, justru Tradisi Al-Quran lisan, Pak. Ya, justru tradisi lisan Nah. itu sangat rentan untuk diputar balik. Oh nggak bisa, lisan itu karena sangat kami rentan menghafal. untuk Ketika ada diputar satu balik. salah kata, pasti akan dibenarkan oleh penghafal lainnya. Ayo, Iya, sekarang justru karena tradisi itu- Anda adalah tradisi tulisan. Tunjukkan Ya, kepada saya. justru karena gini loh. Anda mengatakan ya tadi mempertanyakan naskah asli saya ya, naskah asli saya. Maka saya membalikan begini. Kalau memang yang paling penting Anda itu tradisi lisan, mengapa harus nulis? Anda teruskan aja dengan tradisi lisan. Tapi Kami dengan tulisan dengar dan dulu. lisan. Dengar Coba. saya dulu. Justru Timer pause, karena- ya. Timer pause. Justru Sebentar karena ini tradisi timer lisan. pause. Ya. Timer ini diulang ke 906. Begini. Sebentar, Pendeta MYM ini tidak diperkenankan untuk bertanya balik ya. Karena ini posisinya Pendeta MYM membela keimanan Pendeta MYM gitu. Loh, justru Bukan itu. bertanya ke Al-Quran. Justru itu relevan. Gurunda nggak bertanya Ini ke loh. Bible ketika kita Ah, sesi battle tadi. Ini Silakan relevan. dijelaskan. Ini Silakan. relevan. Begini Pendeta MYM, begini. Dia Kuat mempertanyakan argumen mengenai bahwa tradisi tulisan itu lebih kuat dari lisan. Tapi jangan dibuat argumennya itu bertanya gitu loh. Loh, Dipahami ya? jelas, ini kan battle, saling bertanya dong, saling menjawab dong. Ini battle. Iya, tapi kok. jangan bertanyanya mengenai ke Al-Quran, jangan ke sana. Tadi dia mempertanyakan naskah asli saya. Justru senjata itu saya bisa balikan Ya kepada buktikan dia. aja. Nah, jangan pertanyaan dibalikan, saya, Pak, dijawab. Pak. Tadi Gurunda itu tidak membalikan loh ketika sesi battle. Menjawab pertanyaan bisa membalikan pertanyaan lawan itu bahwa pertanyaannya itu mustahil. Oh, itu Pertanyaan Ya, tapi Dijawab. membalikan boleh, tapi harus menjelaskan. Ya, saya menjelaskan ini. Makanya dia Oke, kita titik belalkan di menjelaskan ya. Aku akan menjelaskan diulang lagi. Timer silakan diulang di 9. 906 bisa nggak sih? Timer. Ayo Pak. Kita sampaikan kebenaran. Ayo, silakan. Ya udah 9 aja lah ya. Oke. Mohon dilanjut dan fokuskan ke sesi ini nih, pewahyuan Bible. Silahkan untuk narasumber masing-masing. Ya, jadi gini, ya. Jadi begini, dia mempertanyakan naskah asli Alkitab saya yang tidak ada. Memang kita akui tidak ada, autografi itu tidak ada. Oke. Tetapi yang saya maksud adalah itu sama halnya juga dengan Quran. Tapi dia membantah, oh kalau Quran itu tradisi lisan. Kalau betul Ya nggak apa-apa, lisan- nggak masalah. Ya, Nggak kalau- masalah. Bagi ya, kami, dengar saya bagi dulu. kami tidak ada Kalau atau tulisan itu ada tidak original penting, text, ya, nggak masalah. dengar saya dulu. Yang penting kami Kalau hafal. tidak ada Nah. kalau tulisan itu tidak penting, kenapa tidak lisan saja sampai sekarang? Kenapa perlu Nah, menulis? masih lisan sampai sekarang, Sampai Lalu sekarang masih Quran yang lisan. ada pegang- Tapi ya, lisan Quran itu yang ada dikuatkan pegang dengan di mana? tulisan. Nah, sekarang Quran yang kitab Anda pegang Anda, signifikasinya di mana? kok larinya ke Al-Quran? Bapak, Nah. kitab Anda tidak lisan, tidak tertulis. Di Dengar mana dulu. Anda mengatakan bahwa Dengar dulu. terjemahan yang ada di Indonesia ini adalah firman Quran Tuhan? Anda itu Lo kok yang jadi Anda ke pegang Al-Quran, Pak? sekarang ini Pak, kok lari ke signifikasinya Al-Quran? Timer pause, Ini timer kitab pause. Anda. Timer Di pause. Anda sekarang. Gini loh. Sayang Quran itu ilmu, Anda Pak. Ini kenapa? itu- Sebentar. Afwan, Kenapa sebentar. lari ke Aku mute Al-Quran? dulu. Gurunda juga Afwan ya. Aku mute dulu. Pendeta MYM gua mute dulu juga. Maaf banget ini. Jadi gini. Ini kenapa ke Al-Quran lagi pendeta? Bible-nya diperkuat. Bukan begitu. Gini loh, saya menjelaskan. Kalau Kenapa dia lo menyerang nggak keimanan bisa nge-mute saya, gua? yang dia juga nggak bisa bertahan, begini loh. Kalau dia menyerang keimanan saya, yang dia sendiri juga bolong di sana, saya serang dia. Ya udah kan Apa- sesi apa yang dia dalam sendiri dia bolong itu masih udah di banyak. awal pendeta. Itu udah di awal. Udah lewat Oh. sesinya. Itu tidak disinggung tadi. Itu tidak disinggung tadi. Ya kenapa nggak disinggung ketika bertanya Itu tidak pendeta? disinggung. Kenapa nggak disinggung Saya ketika, sudah ketika singgung. waktu sesi bertanya? Ya? Budaya lisan di Saya Al-Quran saya sudah bertanya, singgung. gini loh. Saya bertanya sesuai relevan dengan argumentasi dia. Sebentar gini aja deh, karena Oh, iya. bentar dulu. Al-Quran Gurunda, tradisi bentar pendeta, lisan. bentar. Gurunda, Afwan Gurunda. Gurunda kalau misalnya dia bertanya balik ke Al-Quran, Gurunda siap menanggapi?
Berarti ini sesi Al-Quran dong? Ya itu dia makanya. Tidak, gini loh. Anda menanyakan sesuatu yang Anda sendiri bolong. Artinya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya sampai Anda harus lari ke Ya, Al-Quran. sama halnya. Anda pun tidak bisa menjawab untuk Quran. Loh, Oke, gimana saya ini katakan sesi kepada siapa, pendeta? Pendeta ini sesi siapa? Adinda, 20 Ya. detik. Saya katakan kepada Anda. Boleh. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW menyampaikan tradisi lisan kepada sahabatnya. Mereka menghafalkan. Nah, selesai. Tapi hafalan bisa salah. Tidak ada orang Terserah sampai- bisa salah ataupun tidak, yang pasti seluruh sahabat yang menghafalkan. iman Dan Anda. sampai hari ini ada jutaan umat manusia yang menghafalkan Al-Quran mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun. Kitab Anda dari Yesus ke Lukas, ada yang budaya lisan? Yo, Tidak timer ada. play. Ada budaya tulisan? Tidak ada juga. Terus kenapa Anda mengatakan tulisan yang ada di Indonesia ini sebagai firman Tuhan? Apa dasar Anda? Silakan. Silakan. Bukan lisan, bukan tulisan dari Yesus, juga bukan tulisan, bukan lisan dari Yesus, bukan lisan, bukan tulisan. Lalu apa dasar Anda mengatakan yang Anda tenteng itu adalah kalamullah, firman Tuhan? Sampai-sampai namanya pun dikatakan Alkitab tanpa malu-malu. Silakan. Halo? Ke-mute mungkin. Perlukah saya bernyanyi? Budaya lisan Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para sahabat juga melantunkan dengan lisan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi Maksud saya khalaq. tadi ya, Yuk. karena lisan nggak bisa disandari maka Quran Anda ditulis. Kalau lisan bisa disandari maka tidak perlu ditulis. Enggak begitu, Maka Bapak. begitu. Nah, Maka ini begini, yang Anda asli, yang membangun Al-Quran itu argumentasi apa? disebabkan karena ketidakberdayaan Anda. Anda yang tidak berdaya, Anda menanyakan yang asli mana? Bapak, Quran asli ada Bapak mana? tradisi Quran itu dengan tradisi lisan. Ya, Kami mereka- tidak butuh Ya, saya tanya sekarang. literasi yang kemudian tertulis, kami nggak butuh. Ya, Yang saya kami tanya butuhkan sekarang. adalah Saya tradisi tanya lisannya. sekarang. Saya Sekarang tanya pertanyaan saya kepada Bapak, Sebentar kitab dulu, saya Anda tidak tanya. lisan, tidak juga tradisi Saya tulisan. tanya Anda Lalu dulu. apa dasar Anda Sebentar, mengatakan sebentar. Bible Sebentar. yang tidak berasal dari sumber Yesus tanya sebagai Anda. firman Tuhan? Apa jawaban Anda? Diam dulu, saya tanya Anda dulu. Lisan Kenapa jadi tanya Anda saya? mana? Nggak, lisan yang original mana? Tunjukkan kepada saya sekarang. Lisannya siapa? Lisan Quran yang mana? Tunjukkan. Yang kami asli, hafalkan original. hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orangnya Tunjukkan siapa? kepada saya ada Saya orang yang tidak mengucapkan percaya kalau- Al-Fatihah dengan Saya bacaan yang tidak berbeda. percaya Dari kalau negara Anda mana? tidak menghadirkan yang asli, yang lisannya Coba asli siapa? hadirkan kepada saya. Yang lisannya Ada asli orang siapa? melantunkan bacaan sholat Saya Al-Fatihah berbeda tidak dengan yang saya bacakan. mempercayai. Anda terima itu dari Al-Quran yang ditulis. Yang saya maksud lisannya siapa yang Anda tiru? Ini Anda lisannya terima Bapak. Bapak, Anda ucapkan itu dari Quran yang Bapak ditulis. Al-Fatihah Anda ketika terima itu dari Quran dilantunkan, yang ditulis. siapapun dia, Anda orang terima itu Jepang, dari orang Quran Cina, yang- orang Bugis, Itu orang bukan Makassar, lisan. orang No, Betawi, itu ketika bukan dia mengatakan lisan. Jangan Al-Fatihah, ngomong maka salah. Itu mereka bukan lisan. semuanya akan mengatakan Itu bukan lisan. Alhamdulillahi Itu bukan Rabbil lisan. Alamin. No. Anda mengutip dari Quran. Anda hafal dari Quran. Anda baca dari Quran. Maliki Anda tidak mengutip dari lisan yang asli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seluruh Ya, dunia, itu Pak. Anda ambil dari Itu Quran. mendunia dari Itu Anda ambil turun-temurun dari Quran yang sampai hari tertulis. ini. Pertanyaan saya Anda kepada ambil dari Bapak, Quran yang Master tertulis. Teologi, Dokter Teologi. No. Kalau No. Yesus menerima firman, tidak melantunkan lisan dan tidak memerintahkan Sekarang menulis, begini. lalu kitab Semua- Anda ini apa? Semua yang Anda ucapkan tadi itu lisan yang Anda anggap lisan itu Anda anggap ambil dari Quran yang tertulis. Anda menipu di sini. Itu Anda Udah, anggap nggak ambil dari masalah. Quran yang tertulis. Pertanyaan saya, waduh Anda Bapak. menipu. Anda Oke, tunjukkan saya dulu. menipu nggak Sekarang- masalah. Kalau itu sekarang tuduhan Anda Anda tunjukkan nggak sekarang. masalah, nggak masalah. Lisan Yang yang asli itu pasti mana? seluruh Oh. dunia Al-Quran dihafalkan surah Al-Fatihah, surah An-Nas atau surah-surah apapun itu Iya, itu semuanya diambil sama. diambil dari tulisan Quran. Diambil dari tulisan. hafalan, Bapak. Bukan diambil Hafalan dari dulu, lisan. Bapak. Bukan diambil Bapak, dari lisan. Al-Quran Bukan diambil itu dari lisan. tradisinya lisan. Oke? Semua Nah, sekarang itu diambil dari Quran yang nanti tertulis. dituliskan setelah para penghafal sebagian ada yang gugur di Ah. medan perang. Sekarang pertanyaan Anda saya jangan kepada menipu kitab di Anda. sini. Anda Yesus jangan menipu tidak di sini. melisankan surah-surah Paulus. Yesus tidak melisankan surah Lukas, Tidak Markus, perlu Matius, begitu. Yohanes dan semuanya. Pertanyaan begitu. saya, dari mana asalnya tulisan-tulisan mereka yang begitu tebal? Yesus Saya mengajar sudah cuma 3 tahun, menjelaskan Bapak. Bapak, Bro. Yesus mengajar cuma 3 tahun. Dari mana Lukas menerima pemberitaan Anda begitu diam tebal, dulu, jangan. Markus begitu tebal, Yohanes Anda begitu tebal, jangan surah-surah terus. Paulus begitu tebal. Ya, Bahkan Anda- Paulus, Rasul Anda menuliskan di dalam penjara. Dari mana dia dapat? Inspirasi Anda dari diam, mana sekarang itu? saya jawab. Tolong Anda jawab. Anda diam sekarang saya jawab. Saya Silakan. sudah menjelaskan tadi. Mereka mendapat ilham dari Roh Kudus, mendapat wahyu dari Tuhan. Dari Dari Allah. mana Anda Itu mengatakan menulis. ilham dari Roh Kudus sementara sumbernya itu adalah Yesus? Loh, Yang sang firman adalah Yesus, Pak. Yesus yang memberikan kepada mereka karena Yesus adalah Dari Allah. mana? Mana Yesus dalilnya? adalah Tunjukkan Allah. pada saya. Loh, Yesus Tunjukkan. adalah Allah. Dia bisa memberikan Mana? Tunjukkan firman-Nya. dalilnya. Karena Di Yesus mana adalah Yesus Allah. mengatakan itu? Di mana? Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus Itu tulisan adalah Yohanes, Pak. Logos. Itu pengakuan Yohanes. Adalah Yang saya firman. minta pengakuan Yesusnya mana? Loh, kok pengakuan Yesus? Lah, dia Yang sang menulis- firman. Loh, Yang mana yang sang Yohanes. firman? Yohanes atau Yesus, Pak? Yang menulis Yohanes.
bukan Ya, Yesus. menulis. Yohanes menulis dari Yesus kan? Yohanes menulis berdasarkan ilham Allah yang dia dapat. Bukan Lah, dari Yesus. Masalahnya apa? Bukan Yesus dari adalah Yesus. Allah. Yesus adalah Allah. Jadi ilham itu dari Oh, Bapa, dari nah, sekarang Yesus, dari Roh tunjukkan Kudus. pada saat Yesus 3 tahun keliling di Galilea, di Ya. mana dia memerintahkan penulis-penulis ini untuk menulis. Tidak perlu memerintahkan, dia mengajar, murid-murid mencatat. Tidak perlu Oke, memerintahkan. oke, 3 Dia tahun loh ya. mengajar, murid-murid 3 mencatat. tahun Yesus Ya. mengajar. Oke, 3 tahun. Lalu, Pada ya, saat lalu. 3 tahun Yesus mengajar, pernahkah Lukas ini duduk di hadapannya? Makanya dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Lukas ini berada di bawah para rasul. Dia bertanya kepada para rasul di Yerusalem. Ya, Bahkan rasulnya dia- siapa namanya Paulus, rasulnya, Pak? ya. Rasulnya siapa namanya? Rasul-rasul di Yerusalem ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan semua Nah, rasul. tolong tunjukkan dalilnya di mana Petrus bertemu dengan Lukas. Lah, Alkitab merasa tidak penting mencatat itu. Oh, nggak bisa, Pak. Berarti Lukas, pewartaannya Ma. itu Ya, jelas, tidak Lukas. bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Pemberitaan Anda- Lukas tidak bisa dipertanggungjawabkan Ya. kalau begitu, Bapak. Anda Contoh dengar. nih, contoh Pak, saya kasih. Dengar dulu. Saya bicara, kan Anda terus nyerocos aja, minta jawaban tapi nyerocos terus. Saya tidak saya tidak jawab, nanti lalu Anda klaim-klaim diri menang. Ya, saya Bukan menang jawab. atau kalah di sini, Pak. Bukan. Ya. Ini kebenaran kita bicara, Pak. Ini Bukan kalah kebenaran. atau menang. Iya, saya benar. Alkitab saya Oke, benar. Anda benar. yang menyerang. Tetapi Ya. kitab Anda tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus. Gimana tuh? Kalau Anda mengatakan kitab saya tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus, karena Anda menafsir itu dengan kacamata Islam Anda, maka Anda tidak benar. Sekarang coba tunjukkan dengan tafsir Anda di mana Yesus berkata kepada Lukas. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh nih Bapak. Di dalam pernyataan Lukas Saya 24 sudah nomor menjelaskan 44 sampai 46. tadi. Tertulis di dalam kitab Mazmur Dengar dan juga dulu. kitab-kitab para nabi. Sabar Pak, sabar. Anda Saya kasih bicara Anda. itu dari kacamata Aduh. Islam Anda. Anda Ini bicara saya dari bawa kacamata kitab Islam. Anda loh Pak. Saya Bapak, mengatakan saya tadi, menghargai Bapak para sebagai orang penulis Alkitab akademisi. itu menulis. Tolong dengarkan saya. Lukas Nah, mencatat, saya dia jawab. mengatakan Yesus berkata bahwa benarlah apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab Mazmur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan Sekarang kepada gini saya loh. di kitab para nabi mana tertulis itu. Loh, di dalam kitab para nabi ada itu. Saya tidak Tunjukkan. waktu untuk menjelaskan di sini, ya. Aduh, Bapak kalau saya mampu Pak, tunjukkan. Misalnya Bukan di tertulis di kitab para nabi itu Pak, tapi Anda- tertulisnya di Anda kitabnya bicara terus Lukas. saja. Di Anda bicara terus, 10 tidak nomor mendengarkan. 40. Yesus Ya. telah bangkit. Apa? Yesus telah bangkit pada hari Anda ketiga. bicara terus tidak Itu ada pernah di dalam mendengarkan saya, dan kisah Anda para bicara rasul. terus waktu habis sehingga saya tidak bisa menjawab dan Anda merasa menang. Ini sesuatu. Lalu di dalam biasa. catatan Paulus juga dikatakan 1 Korintus 19 nomor 4, Anda Paulus bicara apa terus, Yesus ya? telah bangkit pada hari ketiga. Ternyata Hei, Lukas sumpah. salah. Anda Mengatakan bicara terus, ada ya? tertulis di kitab para nabi, Mesias Anda akan nyerocos bangkit terus, pada hari saya tidak ketiga. ada waktu Ternyata untuk tidak menjawab. tertulis di kitab para nabi. Tertulisnya di surah Paulus Cuma. dan surahnya Cuma. Lukas. Anda Ini bicara yang Anda katakan terus, firman ya? Tuhan. Hei, Anda bicara terus dan saya tidak ada waktu untuk menjawab dan Itu Anda untuk merasa menolong menang, Anda ya? karena Anda sudah Tidak berbata-bata. Oke, perlu. silakan Anda jelaskan. Ya, gini Saya loh. diam. Gini loh, ya. Menjelaskan gimana? Tinggal 12 detik. Menjelaskan apa saya? Anda pertanyaannya begitu banyak lalu kemudian bicara terus dan Anda merasa Saya menang. Ini tidak adalah bertanya, satu saya penipuan menjelaskan luar biasa. membantu Anda untuk Anda memahami. menipu luar biasa. Anda tidak Kalau menjawab saya pertanyaan nipu, saya. Lukas Iya, maaf untuk kedua narasumber yang kami hormati. Waktu habis dan inilah sesi battle yang telah dinikmati oleh seluruh penikmat dialog lintas agama, terutama orang-orang yang mencari kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan untuk sesi battle. Tapi sayang seribu sayang, akhirnya kita mesti masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibuka lagi mute-nya dan digunakan waktu ini untuk kedua narasumber untuk mengambil minuman terlebih dahulu agar kerongkongan tidak terlalu kering. Kita masuk ke sesi partisipan ya, partisipan, yaitu dari pihak Muslim untuk bertanya kepada narasumber kekristenan. Dan Afwan, karena seperti yang Gurunda minta yaitu satu saja, maka yang sudah pertama kali untuk meminta itu adalah Moreh Reski. Assalamualaikum Moreh, tafadhol silakan dibuka mute-nya. Untuk pendeta MYM juga silakan bersiap-siap. Mana nih Astu Ami? Oh ini ya, sip. Loh, kok mute lagi? Buka, silakan dibuka. Oke, terima kasih. Iya, thank you Moreh. Sebelum dimulai Moreh, untuk mempersingkat waktu silahkan di share screen terlebih dahulu karena tadi request untuk share screen ya. Silakan. Oke, iya, terima kasih. Tapi ini masih host disable ini. Oh, host disable ya? Sebentar. Salam alaikum Bapak Pendeta Muri Walianto Matalu yang terhormat. Iya, silakan share screen. Oke, terima kasih. Tadi Jangan menarik. masuk argumentasi ya agar Oh, oke. adil. Siap. Iya. Udah siap Moreh? Oke, sudah siap. Mana Iya. hilang ini? Oh, udah mulai, boleh sekarang? Bukan, share screen-nya hilang. Sebentar. Share screen dulu, share screen siap, datanya udah siap berarti, maka di situ narasi mulai, timer pun berjalan begitu. Oke, terima kasih. Tapi kok ini mendadak nggak bisa share screen ya, malah saya. Loh, Oh, ini. Nah, oke, udah bisa. Oke, terima kasih. Sudah siap? iya, silahkan pendeta dan juga Moreh, timer mengikuti. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Muri Walianto Matalu. Tadi saya menyimak dengan baik ya apa yang dipaparkan oleh Pak MYM. Nah, tadi Pak MYM sedikit mengatakan bahwa di dalam
autografa Alkitab itu sudah tidak ada, isinya manuskrip, salinan, dan salinan, gitu loh. Tapi salinan tadi ada kata-kata yang kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak hilaf ya, itu di 1 jam 23 detik ya, itu mengatakan bahwa salinan yang ada itu sesuai autografa yang ada atau tulisan Bible yang aslinya. Nah, jika demikian Pak, ya, saya ingin bertanya kepada Pak MYM. Ya. Sebelum bertanya saya potong sedikit ya. Sebentar Bapak, saya belum selesai berbicara Bapak. Bapak kan seorang PhD, ketika saya sedang berbicara, etikanya, Bapak diam dulu. Baru Bapak ini sering menyelah-nyelah dari tadi. Ini vital, bukan itu. Ini vital ini. Oke, kalau gitu saya selesaikan dulu. Enggak, sebelum Bapak mendengarkan, sebelum Bapak menjawab, dengarkan dulu biar tahu persoalannya Bapak yang ingin saya tanya kepada Bapak. Paham, Pak? Dengar dulu, karena ini vital, maka saya jawab. Anda langsung singgung PhD saya tidak relevan itu. Ini menunjukkan Anda etikanya tidak ada. Oke, dibutuhkan. Moreh, jangan dibawa ke tata tulis. Silakan langsung ke konten. Mohon maaf, enggak, karena soalnya Bapak menyelah saya berbicara gitu loh itu. Ini vital. Oke. Nah, sekarang gini Pak. Jika demikian Pak, sesuai dengan statement Bapak di 1 jam 29 detik ya, 29 menit kalau saya nggak salah, ya, mengatakan bahwa salinan yang ada sesuai autografa yang ada dalam Bible yang sekarang sudah kita tidak bisa lihat lagi karena entah sudah kemana. Nah, saya ingin bertanya Pak, di sini ada 2 manuskrip yang ingin saya tunjukkan ya kepada Bapak. 2 aja dulu, nggak usah banyak-banyak, karena waktu sangat singkat. Nah, di sini ada Kodeks Sinaiticus Pak, di dalam Markus 16 ayat 8. Itu di sana berbunyi teksnya Pak. Kai exeltosa epigon opotou menemeu eikan gar autastromos kai ekstasis kai auden aipan epopon togar. Bunyinya seperti itu. Nah, lalu ketika kita melihat ya, itu di Kodeks Sinaiticus yang tahun 360 Masehi kalau saya nggak salah. Dan kalau kita lihat di dalam Textus Receptus dari tahun 1894 sampai dengan 1550, di sana berbunyi teksnya berbeda dengan yang tertulis di Sinaiticus, yaitu berbunyi kai exceltosai taci epigon apotou menemeu eikan ger autas tromos kai ekstasis kai auden aipan epofon togar. Ada tambahan kata taci Pak di sini Pak. Nah, yang tidak kita temukan di dalam Kodeks Sinaiticus ya, di sini tidak ada karena sudah kai exceltosai langsung ke epigon, jadi tacinya hilang di sini nggak ada. Saya tidak bertanya. Ini waktu habis ya, ada panjang sekali. Yang saya tanyakan Pak, yang saya tanyakan mana yang benar-benar ditulis oleh Markus, yang pakai taci atau nggak pakai taci. Pertama itu. Kedua tadi Bapak juga menyinggung soal terjemahan di mana-mana pun itu terjemahan itu sudah sah gitu. Nah, terjemahan mana yang dipakai Pak? Karena kalau TB Pak Markus 16 ayat 8 itu terdiri dari 2 paragraf dan di dalam dengan singkat dan bla 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 ini tidak pernah muncul di dalam Yunani manapun. Jadi yang saya mau tanya, TB menerjemahkan yang saya blok ini dari mana? Silakan, monggo Bapak Pendeta Muri Walianto Matal yang terhormat. Anda bicara lama sekali Anda. Saya tidak ada waktu. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa Pak. Saya nggak maksa kalau nggak bisa jawab. Bukan begitu, bukan. Waktu nggak bisa. Nanti saya ditutup, saya tidak bisa jawab. Anda sama dengan Suma tadi, banyak bicara, akhirnya saya tidak bisa respon. Ini namanya kurang ajar menurut saya. Ya, ini nggak ada etika. Ya, ini waktu sudah berkurang sekali. Izin kalau boleh saya minta, boleh kasih waktu 5 menit buat Pak MYM jawab pertanyaan saya. Ya, sejam juga nggak apa-apa kalau boleh. Ya silakan kalau moderator mau. Oke. Ya. Boleh, saya mohon waktu 5 menit untuk Pak sumber MYM. menyetujui dan Moe Reski juga menyetujui. Ditambah 3 menit moderator, silakan. Kok moderator kan gua moderator. Timernya. Ini kok nggak kelihatan timernya ya? Iya, monggo. Mungkin bisa ditutup dulu Moreh, karena kita sudah menangkap pertanyaannya. Kakak tugas. Terima kasih. Terima kasih, Kores. Siap. Jadi tadi sisa berapa timer? Silakan berbicara timer. Tadi sisa berapa ya? Nggak kelihatan. Timer, Akhi Tolib. Sisa 2 menit. Sisa 2 menit. Oke, jadikan 5 menit lagi berarti. Tenang, Al-Maidah ayat 8 berlaku saat ini. Selama Kores di sini aku mencoba untuk adil. Oke, mantap. 5 menit itu sudah. Silakan. Ya, baik. Silakan Pak MYM jawabannya. Saya akan memberikan jawabannya. Jadi, kalau mendengarkan penjelasan. Ini battle ya Pak MYM ya? Iya, saya jawab dulu kan baru Anda respons ya. Iya. Jadi, silakan. Kalau mendengarkan penjelasan saya secara utuh dan lengkap tadi bahwa pewahyuan Alkitab itu sifatnya bukan semacam mekanik, semacam mesin tulis, tetapi memberikan ruang bagi penulis Alkitab untuk mereka menulis ya menurut penelitian mereka ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasil tulisan mereka itu tidak. Berarti boleh ditambah. Berarti kalau gitu Alkitab boleh ditambah-tambah berarti. Saya masih menjelaskan. Kan ini battle Bapak. Kalau begitu saya tanya Anda saja kalau begitu. Menurutmu, boleh Pak, silakan. Ya, menurutmu Quran silakan, boleh ditambah-tambah enggak? Ya, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh Pak. Ada yang ditambah Pak? Boleh bisa ditunjukkan teksnya Pak? Nggak. Saya jelaskan nanti. Saya tanya prinsip, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh ditambah-tambah Pak. Al-Quran nggak boleh ditambah-tambah. Anda tahu dari mana enggak boleh ditambah-tambah? Aslinya mana? Aslinya Quran mana? Bapak pernah melihat ada perbedaan Pak di Al-Quran atau ada yang ditambahkan di dalam Al-Quran Pak sampai 1 paragraf? Bagaimana saya bisa tahu perbedaannya kalau aslinya Anda tidak bisa tunjukkan? Anda mesti tunjukkan Quran yang asli sih. Enggak kayak gitu Pak. Ini Bapak nggak ngerti pelajaran filsafat kalau kayak gini. Dalam logika filsafat, barang siapa yang menuduh maka perlu dan proof atau beban pertanggungjawaban ada di dalam pundak Bapak.
Anda menuduh saya masalah teks Oh, asli enggak. tadi. Maka saya Bapak bertanya, yang menuduh Al-Quran Al-Quran. ada. Bapak menuduh Al-Quran, maka burden proof ada di beban pundak Bapak, Pak, bukan di pundak saya, Pak. Loh, Silakan. Saya tidak Ketika menuduh. Bapak Saya menuduh mengatakan Al-Quran bahwa ada gini tambahan, loh. ketika Saya Bapak mengatakan menuduh bahwa Al-Quran ada tambahan, maka burden proof atau saya beban tidak pembuktian ada di mengatakan pundak Quran Bapak. ada Anda tambahan. belajar Dengar logikal satu. filsafat tidak saya mau tidak tanya. mengatakan Quran ada tambahan, tetapi saya mengatakan Anda barusan bagaimana ngomong Anda ada tahu? tambahan. Bagaimana Anda Anda barusan tahu Quran mengatakan ada itu kata-kata tambahan? bersayap. Anda tidak Kalau akan pernah aslinya terpakai tidak ada. kata-kata bersayap Anda kalau ketemu Pertanyaan jumpa debatnya dengan saya, bagaimana Pak. Anda tahu Quran Gitu loh. ada ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada? Oke, Bagaimana Bapak tahu, Anda saya bisa Quran balik ada lagi ditambah dengan atau logika tidak kalau terbalik. aslinya tidak ada? Bapak tahu dari mana kalau Al-Quran ada perbedaan? Coba. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Quran Anda ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada? Pembanding. Anda tidak bisa membuktikan Quran yang asli itu mana? Yang asli mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ya kalau gitu saya juga boleh dong saya minta tunjukkan mana autograf yang asli, Pak. Karena salinan-salinan yang ada berbeda semuanya, Pak. Saya bisa sudah tunjukkan katakan, 100 manuskrip Bible sama Saya Bapak di sudah hadapan Bapak katakan semuanya berbeda, Pak. Aslinya Gitu. Alkitab itu sudah tidak ada. Oke, lalu yang mendekati dengan aslinya yang mana? Lalu yang mendekati aslinya yang mana? Yang pakai kata taci atau yang pakai kata Semua taci? manuskrip bisa dipakai dan Berarti kalau begitu bisa ditambahkan kalau begitu sesuai saling tulis dengan alasan melengkapi satu dan yang alasan lainnya. ilham Roh Kudus berarti kalau gitu. Bahkan bisa Ilham dimasukin dan bisa Roh Kudus disisipkan yang aslinya. sebanyak 1 paragraf. Anda Silakan. tidak menjawab pertanyaan saya. Quran yang asli mana? Yang menjadi pembanding Anda tahu itu. Nanti kalau saya balik pertanyaan yang sama nanti Bapak nangis-nangis, Pak. Nah, Gitu loh. berarti Anda pun tidak bisa jawab, sama kan? Anda tidak bisa jawab. Maka gini, Islam selama ini serang-serang Kristen, yang dia kalau ditanyakan pertanyaan Oke, kalau gitu manuskrip mana yang berbeda? Bapak bisa tunjuk satu contoh manuskrip. Manuskrip enggak, gini loh. Ketika saya memberikan sebuah persoalan pada Pak MYM yang terhormat ya, Pak MYM saya suguhkan kepada manuskrip yang ada. Sekarang Pak MYM mempersoalkan hal yang persoalan balik. Iya, Pak MYM mempersoalkan hal yang sama, tapi tidak mampu menunjukkan manuskrip Al-Quran satu pun di hadapan saya. Itu namanya tidak akademis. Makanya saya bingung gitu loh. Ini sebenarnya Pak MYM ini seorang akademisi atau bukan gitu loh. Ketika Bapak berbicara tentang tekstual atau tentang manuskrip, maka Bapak harus menunjukkan buktinya dulu. Ketika saya mempersoalkan persoalan teks, saya tunjukkan 2 manuskrip yang berbeda di dalam Bible. Sekarang Bapak satu pun tidak mampu menunjukkan salinan Al-Quran sama saya untuk komparatif. Katanya Gitu loh. tadi lisan yang asli itu mana? Lisan yang asli itu mana? Tanya Bapak, tulisan saja salah Pak di kitab Bapak, Pak. Saya bisa tunjukkan ribuan teks yang isinya berbeda pada Bapak MYM, gitu loh. Quran yang asli, sehingga Quran yang sekarang ditambah atau tidak Anda Lucu Bapak MYM ini cuma bisa ngotot-ngototan. Anda yang lucu, Anda lucu semua. 5 tahun dagang daun di Belanda kayaknya, bukan ambil PhD. Anda tidak dapat menunjukkan Quran yang asli, dari mana tahunya Anda bahwa Quran Kalau Anda bisa ditambah atau nunjukkan tidak yang palsu, sekarang? Pak. Iya, palsunya mana? Iya, kalau Coba, Bapak bisa dari mana yang palsu? Coba, manuskripnya yang mana? Dari Tunjukin mana manuskrip. Quran Anda itu Tunjukin palsu manuskrip. atau Enggak, tidak? tunjukin manuskrip Al-Quran yang ada dan berbeda mana, Pak? Coba Amat Bapak sudah tunjukkan. Bapak ini. Iya, kalau Makanya saya malam gini kali ini, saya walaupun autograf, Makanya kitab itu gini. nggak ada, saya bisa tunjukkan 2 Bible, masalinan Bible Tunjukkan yang berbeda Al-Quran dan palsunya Yunani mana? versi Yunani. Iya, Sekarang saya mau tapi tanya Anda sama harus- Bapak, kalau Bapak mau mengatakan bahwa Al-Quran ini ada yang palsu, maka mana salinan Al-Qurannya? Tunjukkan dua sebagai sampel komparatif. Iya, terima kasih. Ini sangat sengit sekali battle kali ini ya. Dan ini bisa menjadi ibroh juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini, aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Moreh Reski sudah memenuhi asas tersebut. Tapi Pendeta Muryawali, maaf sekali, ketika bertanya tidak ada bukti atau prima facie atau data pertama Ya, yang itu menurut ditampilkan. Ini tidak berimbang, Pendeta. Yang Gitu sih. ditanyakan itu tadi, yang dia sendiri untuk Quran tidak bisa jawab juga sama. Jadi Iya, jangan menyerang Gini ini, Bapak kan? MYM, boleh saya kasih kesempatan berbicara sedikit aja, biar nggak diselat dulu Pak MYM. Oh, Karena gini, maaf, ya. maaf More, nanti More. Mungkin nanti More. Aku akan berikan waktu klarifikasi Oke, siap, setelah terima topik kasih. ini beres ya. More, Ya, terima terima kasih. kasih. Terima kasih, saya cukup sabar kalau saya. Jadi gini Iya. loh, Anda orang-orang Islam kira selama ini Sebentar Pendeta MM, maaf, jangan dibahas lagi. Sesi battle-nya sudah habis. More Reski aku tahan, Pendeta MM aku tahan untuk topik yang tadi. Sekarang kita masuk ke closing statement untuk Gurunda dan juga Pendeta. Jadi sekarang kita kembali ke masing-masing narasumber. Yang untuk yang tadi ditinggalkan saja karena yang namanya juga dialog. Oke, kalau begitu aku akan buka untuk para narasumber yaitu Gurunda Zuma dan Pendeta MYM. Kita masuk ke closing statement. Sesi yang paling aku sedihkan setiap ada dialog yang seru begini. Silakan dimulai dari Pendeta MYM karena tadi Gurunda yang memulai opening statement di awal. Pendeta MYM, mari disimpulkan antara pewahyuan Biblos dan Al-Quran. Silakan. Mute-nya dibuka. ya baik. Ya, ini adil. Sebentar. Pendeta MYM, maaf. Volumenya jatuh lagi. Ya, halo, sudah? Ya, cek. Ya, coba. Bagus ya? Oke, cakep. Lanjut. Ya, baik. Ya, ini adil ya. Yang lalu juga yang closing statement pertama Zuma dan saya yang berbicara pertama dan sekarang sama. Ya. Ya, baik. Ya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan diarahkan ke saya tentang Alkitab saya, sementara nyerocos terus kata orang Jawa. Ya, bicara terus hingga saya tidak ada waktu untuk berbicara. Tadi pun mau saya menjelaskan
dengan lengkap sebetulnya diberi waktu 5 menit, tetapi saya diinterupsi sehingga saya akhirnya membalikkan pedang yang Anda arahkan ke Kristen ke Anda sendiri. Jangan kira Kristen tidak bisa menyerang. Selama ini Kristen hanya bela-bela Alkitab, kami juga bisa mempertanyakan Quran Anda. Ya. Jadi begini, pewahyuan Alkitab itu tidak sama dengan pengertian wahyu di dalam pemahaman Islam, sebagaimana dijelaskan Suma tadi. Pewahyuan Alkitab itu di mana Tuhan membukakan kebenarannya melalui tuntunan Roh Kudus, maka para nabi, para rasul itu menulis, dan karena diilhamkan, bukan ilham dalam pengertian konsep Arabnya, tetapi ilham itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, theopneustos tadi, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya, maka seluruh tulisan dalam Alkitab ini dijaga sehingga tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu dalam naskah aslinya. Nah, tadi dari orang yang vital dengan saya tadi, yang saya tidak tahu namanya itu ya, mempertanyakan tentang manuskrip ini berselisih, mana yang benar, begitu ya. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa dalam menyalin bisa terjadi kekeliruan, itu bisa. Salinan bisa ada yang keliru. Terjemahan bisa ada yang keliru. Ya. Yang tidak keliru dan tidak bersalah itu naskah asli Alkitab, yaitu yang otograf. Ini yang tidak dipahami Suma dan tidak dipahami oleh orang yang betal dengan saya tadi. Nah, bagaimana caranya kalau begitu tahu ini salah, ini benar? Justru keindahannya adalah bagaimana semua manuskrip itu dibandingkan. Lalu terjemahan-terjemahan yang ada dibandingkan juga. Apakah ini konsisten, berharmoni atau tidak? Dan prinsip bagaimana Alkitab ini diterjemahkan dan bagaimana manuskrip-manuskrip itu dipahami, itu prinsip membandingkan, prinsip menyesuaikan, dan prinsip melihat harmoninya. Dan selama dibandingkan tidak ada dalam doktrin-doktrin yang paling utama, itu tidak ada perselisihan apapun tentang Kristus yang adalah Allah, tentang Alkitab yang adalah firman Allah, tentang Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal, tentang keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Misalnya Suma malam ini, semua orang yang malam ini mendengarkan saya percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Semua doktrin yang paling penting ini tidak ada pertentangan apa-apa. Di dalam manuskrip ada selisih kata, kita akui ada mungkin keliru-keliru satu kata, dua kata dalam menyalin, ada keliru-keliru dalam terjemahan, ada, kita akui itu. Tetapi selama semua bersesuaian, kita terima itu sudah sesuai dengan yang otograf, walaupun kita tidak lihat yang otograf. Kenapa? Berdasarkan kepercayaan bahwa Allah yang berfirman, yang tadinya ada otograf dan tidak ada lagi, Allah itu yang berdaulat, tidak mengadakan lagi yang otograf, dan yang berdaulat dalam setiap salinan manuskrip dan berdaulat dalam setiap terjemahan-terjemahan yang ada. Sehingga tetap kita terima Alkitab yang kami pegang sekarang ini, walaupun ini terjemahan, tetaplah ini adalah firman Allah yang berotoritas atas kehidupan Kristen. Nah, kalau di Islam mempertahankan ini asli, catatan yang asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Zuma berkata tadi itu tradisi lisan yang asli mana? Dari siapa? Coba buktikan. Mana lisan yang asli? Justru karena lisan itu tidak bisa dipercaya, maka dicatat. Nah, kalau begitu yang asli mana? Catatan Quran yang paling pertama, yang paling asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Sehingga kalau Anda mengatakan ini asli, tidak ada tambahan. Tahu dari mana kalau tidak ada pembanding yang asli? Tahu dari mana itu? Anda juga tidak bisa jawab ini. Anda kebetulan ada kesulitan ini. Maka senjata yang Anda arahkan ke Kristen, kami arahkan ke Anda, dan Anda juga bingung dan tidak bisa jawab. Terima kasih dan waktu habis, keras sekali closing statement dari pendeta MYM ini. Cukup kita nikmati seluruh kalimat-kalimat yang dilontarkan. Dan sekarang waktunya kita mendengar closing statement dari Muslim, Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma. Tafadhol, waktu berjalan ketika Gurunda mulai bernarasi. Silakan. Berapa menit ya? 5 menit Gurunda. Oh, Padatkan, tajamkan, mematikan. Oke, jadi saya tidak perlu merasa di hadapan anak TK ya. Jadi gini, saya mengatakan bahwa kalau ada yang percaya kepada Yesus 100% pasti sudah menjadi mu'alaf. Karena kalau Yesus itu di dalam cerita-cerita yang dituliskan kemudian oleh kitab kisah para rasul menerangkan bahwa Yesus itu menuturkan pengajaran dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab original teks yang mereka punya hanya menggunakan bahasa Yunani. Berarti pengajaran ini sudah menyalahi daripada konsep kebenaran secara akademisi. Nah, kemudian untuk orang-orang yang berakal gitu ya. Al-Quran itu mungkin disampaikan secara budaya lisan. Budaya lisannya itu selama 23 tahun, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, dilantunkan semua oleh para sahabat dan tidak ada kiamat di situ. Sahabat memiliki
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dialog atau diskusi yang sedang berlangsung barusan teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Berikan yang terbaik, tidak perlu meniru orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kurang tepat terhadap keyakinan lain. Itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk memberi pertanggungjawaban secara lemah lembut. Ya, memang kadang keras, tetapi bukan dengan cara yang tidak benar. Keras, tegas, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat. Hal itu mesti kita ingat. Dengan lemah lembut, dengan sopan, menghormati perbedaan. Itu firman Tuhan katakan teman-teman sebagai seorang yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Karena tidak pernah terjadi, ya, tidak pernah terjadi dengan hujatan, dengan kata-kata yang tidak benar, akhirnya dipakai untuk memenangkan orang. Nggak pernah. Selalu diawali dari semua kelemah lembutan, penyampaian yang lugas dan benar, penuh dengan bobot, sehingga ada banyak orang yang berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan nilai-nilai yang keluar dari mulut kita tentang iman kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan diskusi ataupun debat yang berlangsung, teman-teman boleh perhatikan, setiap apologetik Kristen selalu meminta dalil dari setiap argumentasi, opini yang disampaikan oleh para polemikus. Siapapun dia mesti membuktikannya dengan literatur atau dalil yang bertanggung jawab sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan itu benar-benar ada dan real. Orang boleh saja menggunakan istilah-istilah, oleh orang bisa saja mengutip sana sini, tapi mesti ada buktinya. Kalau bicara tentang bukti, berarti itu sesuai dengan fakta. Kalau bicara tentang fakta, berarti itu pernah terjadi, bukan sesuatu hal yang bermimpi lalu diklaim itu ada dan pasti. Sampai kapanpun itu tidak mungkin ada. Nah teman-teman, perhatikan, debat tersebut membukakan fakta bahwa polemikus tersebut tidak mengerti, bahkan tidak bisa menunjukkan dalil-dalilnya. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dia selama ini ikuti. Dalam konteks ini dipertanyakan, siapa penulis ini? Dia nggak bisa jawab. Siapa penulis ini? Dia tidak bisa memberikan argumentasi yang tepat. Jadi alhasil teman-teman, dia berputar-putar begitu, berputar-putar tanpa memberikan jawaban yang diinginkan lah, atau yang sesuai fakta lah, atau yang sesuai literatur lah begitu. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Jadi tidak perlu agak marah gimana gitu ya. Kita hanya kepengen beriman dan berargumentasi sesuai dengan fakta. Itu sebabnya saya sarankan, kalau para ustadz dan para polemikus suka membahas Alkitab di komal mereka, oke, silahkan lakukan itu. Tetapi izinkanlah para apologetik Kristen untuk melakukan yang sama tanpa ada sikap baper yang akhirnya melaporkan dengan dugaan-dugaan yang kurang tepat, bahkan hal-hal yang terjadi barusan ini. Izinkanlah porsinya itu seimbang. Anda suka membahas tentang kitab suci orang Kristen, maka di saat yang sama izinkan kami untuk membantah sekaligus mempertanyakan iman kalian tanpa baper. Tapi hal ini mungkin sangat sulit karena ada banyak hal yang mudah baper lah begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, namanya kita sedang menghadapi, maka firman Tuhan akan terus tergenapi bahwa akan ada orang gitu ya yang melayani Allah katanya dengan melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Itu tertulis dalam Yohanes 16, bisa dibaca teman-teman. Ya, jadi mari kita terus tegas dan kita dukung apologetik Kristen untuk menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan manusia dari kegelapan dan membawa orang kepada kelepasan dari dosa. Oke teman-teman, salam damai sejahtera, kiranya kita terus diberkati Tuhan, memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita. Itu penting di tengah-tengah banyak orang yang menyalahpahami dan menggemari untuk membahas Alkitab kita. Tidak perlu kepanasan. Bagi teman-temanku muslim, mari cerdas. Kalau memang argumentasi kami salah, argumentasi apologetik Kristen kurang tepat menurutmu, buktikan itu, debat itu, lawan itu dengan literatur-literaturmu yang mungkin lebih berbobot dibandingkan yang disodorkan. Terima kasih teman-teman. Mari, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.